Selamat siang adik-adik semua dimanapun berada. Salam sejahtera untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita lanjut ya belajarnya. Di sesi pertama kita biasa mulai dari sejarah dulu. Hari ini kita fokus kepada bab tentang peradaban dunia. Sambil menunggu hasil tes hari ini, Ibu, hasilnya udah keluar? Belum ya? Hasil yang jam kedua udah keluar? Oke, sebentar lagi. Semambil Ibu, mungkin ada teman-teman lagi di perjalanan. Sebelum kita bahas soalnya, ada kurang lebih 20 soal seperti biasa. Adik-adik, nanti kalau adik-adik bicara tentang peradaban dunia, akan fokus pada kata-kata peradaban dunia. Nah, di kata-kata peradaban dunia ini, jangan lupa ini berhubungan sebagai bukti bahwa di situ ada peradaban atau tidak. Salah satunya di tempat itu ditemukan tidak keajaiban. Jadi kalau dia peradaban, itu ada hubungan dengan bentuk-bentuk keajaiban dunia yang ditemukan di tempat tersebut. Kemudian jangan lupa kenapa dia menggunakan kata peradaban bukan kebudayaan, karena peradaban itu lebih tinggi daripada kebudayaan. Jadi kalau nanti dipahamin, kan kita sering belajar kata budaya. Ada kata budaya. Nah, kalau dia budaya ini dia satu. Dia artinya cuma satu unsur aja, satu. Tapi kalau dia menggunakan kata kebudayaan, ini kan ada kebudayaan. Nah, jangan lupa kan di dalam aturan bahasa Indonesia, salah dari awalan ke dan akhiran an itu kan artinya kumpulan. Misalnya Indonesia adalah sebuah negara kepulauan, berarti kumpulan pulau-pulau itu artinya. Nah, kebudayaan juga begitu. Jadi kalau dia budaya satu, kalau kemudian dia kumpulan. Jadi ini kumpulan budaya. Nah, tapi yang perlu dipahami, yang lebih tinggi daripada kebudayaan itu adalah peradaban. Di atas kebudayaan itu kata-kata pentingnya adalah jangan lupa nih kata dasarnya adab. Peradab, ya, peradaban. Nah, jadi peradaban itu lebih tinggi daripada kebudayaan. Itulah sebabnya di Pancasila itu disebutkan manusia yang adil dan beradab, bukan manusia yang adil dan berbudaya. Sama para penyusun naskah Pancasila itu dipahami bahwa kata beradab itu lebih tinggi daripada berbudaya. Nah, itu secara etimologi gitu ya. Kata peradaban itu adalah lebih tinggi daripada kata budaya. Oke. Itu pengantar yang pertama. Jadi ada kata budaya itu satu. Kalau kebudayaan, Pak, kalau dia ada ada awalan ke dan akhiran an, itu artinya kumpulan. Ini artinya kumpulan. Nah, tapi jangan lupa yang lebih tinggi daripada kebudayaan itu adalah peradaban. Jadi makanya saya tegaskan tadi, Pancasila itu menggunakan kata-kata manusia yang adil dan beradab, bukan manusia yang adil dan berbudaya. Adab itu lebih tinggi daripada berbudaya. Nah, di soalnya dimintanya peradaban. Oke, itu yang pertama. Sampai situ paham dulu etimologinya? Cukup paham ya? Seperti biasa, pesannya sama. Kalau ada pertanyaan atau hal-hal yang mau dipertajam penjelasan, silakan langsung di komen, agak keras biar kedengaran, biar nanti kita perdalam. Itu yang pertama. Terus sesuai dengan tadi yang saya sampaikan, kalau kita bicara peradaban, jadi kalau kita bicara kata peradaban ini berhubungan bukti bahwa di tempat itu ada peradaban atau tidak. Nah, salah satu bukti yang paling konkret di tempat itu ditemukan keajaiban dunia. Kan kita belajar tentang kata, dulu kita belajar ada kata-kata tujuh keajaiban gitu ya, 7 keajaiban dunia. Nah, kalau sekarang itu sudah ditambah, bukan 7 lagi, tapi 10 keajaiban dunia. Jadi kita akan lihat yang 7 dulu. Kita akan lihat yang 7 ini dulu. Yang 7 itu apa saja? Karena nanti 7, tapi adalah 10. Menjadi 10 keajaiban dunia. Ini menjadi
Nah, 10 keajaiban dunia. Nah, kita akan mulai dari yang 7 dulu. Tapi sebelum kita sebutkan yang 7 itu apa saja, pertanyaan dasarnya adalah siapa sih yang menetapkan itu ajaib atau tidak? Oke. Karena kalau semua orang bisa menentukan itu ajaib atau tidak ajaib, nanti banyak banget keajaiban dunia. Jadi keajaiban dunia ini yang menentukan siapa? Yang menentukan tentunya badan tertinggi dunia. Jadi yang menentukan ini ajaib atau tidak ajaib adalah tentunya PBB, ya Perserikatan Bangsa-Bangsa atau dalam bahasa Inggrisnya United Nations. Badannya siapa? Siapakah badannya itu gitu ya? Badannya itu siapa? Ya badan itu adalah Badan Kebudayaan Dunia, itu UNESCO. Ini adalah UNESCO, bukan UNICEF ya. Kalau UNESCO itu anak-anak ini kan ada sosial kultural. Jadi di situ konsepnya. Nah, sekarang kita mulai dari yang 7 dulu. Yang 7 itu yang pertama seperti kita pahami, kita mulai benua dulu di Asia ya. Yang pertama tentunya ada di Indonesia. Nah, di Indonesia ini kan kita tahu ada Candi Borobudur. Ada Candi Borobudur. Kemudian setelah di India, di Asia selain di Indonesia ada di India. Nah, di India ini adalah kita tahu ada namanya Taj Mahal. Ya, ada Taj Mahal. Nah, kemudian apalagi selain yang di Asia, selain India, di Indonesia dan India tentunya adalah di Republik Raja Cina, yaitu tembok raksasa. Nah, di sini ada tembok raksasa Cina. Pernah dengar tentunya kan? Waktu di Asia. Kemudian apalagi kan yang 7 dulu nih. Nah, yang berikutnya adalah di mana? Di Afrika, yaitu yang di Mesir. Nah, di Mesir kan, di Afrika, di Mesir kita tahu ada piramida. Di sini ada piramida plus penjaga piramidanya. Nah, terus di mana lagi? Setelah itu ini kan udah 4 kan, berarti ada 3 lagi. Kemudian yang keempat itu adalah di Eropa. Ya, di Eropa itu tentunya maksudnya adalah nomor 5 itu Eropa. Ya. Yaitu yang pertama ada di Itali. Nah, di Itali ini kan adalah maksudnya adalah yang pertama itu Menara Pisa. Pernah dengar kan? Nah, terus yang keenam apa? Yang keenam itu di Perancis. Di Perancis. Yaitu menara, ini kalau tulisannya salah dibenerin ya. Semoga tidak salah nih tulisannya. Kalau salah benerin. Nah, Menara Eiffel. Nah, ini kan udah 6 nih. Nah, satu lagi ini dari dulu tuh orang suka bingung di yang ketujuh ini. Yang ketujuh itu jangan sampai salah ya. Yang ketujuh ini itu di Babilonia. Babilonia. Nah, kan bentuknya adalah taman gantung, kan disebutnya Taman Gantung Babilonia. Nah, orang suka lupa itu ada di, karena ini adanya di Irak. Yang presidennya terkenal namanya Saddam Hussein gitu kan ya. Nah, itu yang disebut dengan 7 keajaiban dunia. Jadi ini tadi kan ada 3 nih, udah pasti di Asia. Ini di Afrika ada 1, nah di Eropa ada di Itali sama di Prancis. Kemudian yang ini sengaja di belakang karena orang suka lupa. Iya, karena ini Taman Gantung Babilonia itu berupa kota batu. Kota batu, semuanya terbuat dari batu. Nah, negaranya di mana? Irak kan. Irak itu adalah salah satu negara di Timur Tengah. Itu yang disebut dengan 7 keajaiban dunia. Nah, 10-nya itu apa lagi? Yang pertama, nomor 8 itu adalah yang di Asia lagi, yaitu kumpulan Candi Angkor Wat. Candi Angkor. Ada yang nyebutnya Angkor Wat, ada yang nyebutnya Angkor Wat, gitu ya. Nah, itu di perbatasan Laos, Vietnam, dan Kamboja. Terus apa lagi setelah itu? Yang ke-9 dan ke-10-nya. Yaitu tambahan lagi di mana? Tambahan lagi di Italia, yaitu Kolosium. Nah, kalau sampai level ini, berarti dia kan ada 9 nih.
Ada kolosium kan yang tempat mengadu domba, itu yang mengadu singa dengan manusia, kolosium. Nah yang ke-10 itu apa? Nah ke-10 ini tidak diakui oleh PBB gitu loh, tapi ada gitu loh. Itu adalah disebutnya namanya terpancung dari kerajaan Inka, gitu ya. Itu adanya di Amerika Latin. Nah, jadi adik-adik harus ingat pada waktu penentuan ini ajaib atau tidak ajaib itu kan ada hubungannya dengan pengaruh dari PBB. Ya, pengaruh PBB. Kamu jangan lupa PBB itu suka tidak suka, sebagian pengurusnya adalah bangsa-bangsa Eropa. Nah, itulah sebab keajaiban dunia yang ada di Amerika Latin itu tidak diakuin sama mereka. Karena kan Amerika Latin itu dijajah oleh Spanyol dan Portugis. Maka disebutkan Latin itu karena dijajah Spanyol dan Portugis. Nah, jadi kalau dilihat lebih banyak keajaiban dunia di Amerika Latin daripada di Eropa sendiri. Jadi agar budaya di Amerika Latin yang merupakan daerah jajahannya itu tidak sama mereka tidak ditetapkan, karena yang bisa menjadi cikal bakal keajaiban di Amerika Latin itu adalah piramida terpancung dari sisa kerajaan Aztec, Inca dan Maya. Nah, satu lagi namanya benteng Machu Picchu. Benteng Machu Picchu itu sebuah benteng pertahanan di jurang ajaib, itu dibuat benteng jurang yang terbuat dari batu itu untuk mengantisipasi serangan dari laut. Bayangkan jurang yang begitu luas dan lebar dibentuk ditata menjadi benteng pertahanan di pinggir pantai. Jadi dari kejauhan kalau ada kapal-kapal yang ingin mendekati tempat itu sudah terlihat. Nah, meriam-meriam itu akhirnya ditempatkan di sana setelah mereka dijajah oleh bangsa-bangsa Eropa. Mereka mengenal meriam, nah mereka menempatkan meriam-meriam itu ada di lubang-lubang benteng tersebut untuk mengantisipasi serangan laut dari musuh-musuh negara mereka. Nah, itu yang kita sebut dengan 7 keajaiban dunia yang sudah diakui ada 9, ada 2 lagi. Kalau mau diomongin 11, ada di Amerika Latin tadi piramida terpancung gitu ya, yang fungsinya tempat penyembah dewa matahari. Kan tadi kita ngomong ada 2 piramida. Kalau di Afrika kan piramida begini bentuknya. Nah, ini kan bentuknya adalah makam para raja. Makam para raja kan. Tapi kalau di Amerika dia disebut terpancung tuh karena dia di atasnya ini terbuka. Nah, di atas ini terbuka. Jadi kalau yang digambar di atas ini terbuka. Ini terbuka. Jadi kalau dia siang hari, matahari itu masuk ke sini. Nah, di dalamnya ini ada dipantulkan ke seluruh ruangan. Jadi ruang itu terang menerang. Nah, dipantulkan oleh cermin, tapi cermin jangan bayang seperti cermin sekarang. Cermin itu terbuat dari kulit-kulit kerang raksasa. Jadi ada waktu pada jam 12 siang kan matahari itu vertikal dari atas ke bawah. Nah, di dalam kuil terpancung tuh pancaran sinar itu tuh ditampung. Nah, kemudian dipantulkan permainan cermin gitu. Akhirnya ruangan itu penuh dengan sinar matahari. Nah, pada saat itulah mereka menyembah dewa matahari. Jadi penyembah dewa matahari itu bukan Jepang pertama kali, ada kerajaan-kerajaan kuno di Amerika Latin. Baru setelah itu Jepang disebut sebagai penyembah dewa matahari. Ya, nah itu yang harus dipahami yang disebut dengan peradaban dunia. Jadi kalau ada peradaban dunia, maka di situ ada keajaiban dunia. Nah, dari perhatikan negara-negara sebutnya kan negara-negara besar, mungkin tidak termasuk Indonesia, tapi punya cikal bakal menjadi negara besar gitu ya. Ada beberapa keunikan begini, keunikannya contohnya gini. Indonesia ini kan kalau dalam konteks agama kan mayoritasnya Islam, tapi keajaiban dunianya adalah Buddha. Jangan lupa Candi Borobudur itu adalah salah satu candi Buddha terbesar di dunia, kebetulan ada di Indonesia. Nah, yang berikutnya adalah misalnya contohnya India. India itu kan mayoritas agamanya adalah Hindu dan Buddha. Tapi kan keajaiban dunianya Islam, karena Taj Mahal itu adalah komplek masjid di dalam satu lingkungan istana. Nah, di dalam masjid itu dibuat satu makam seorang permaisuri raja. Jadi bentuk dari rasa cinta seorang raja kepada permaisurinya yang meninggal lebih dahulu. Nah, terus kalau bercandanya kenapa disebut Taj Mahal? Ya karena makam itu di dinding-dindingnya itu sebagai bentuk rasa cinta raja kepada permaisuri itu diletakkan batu-batu permata. Dan itu ribuan. Kalau ada sempat ke sana nanti itu jumlahnya ribuan. Satu aja harganya udah luar biasa, apalagi ribuan. Jadi sindir maka disebutnya Taj Mahal. Kenapa nggak Taj murah kira-kira gitu kan? Nah itu yang perlu dipahami. Nanti kalau ada kesempatan ada waktu, jadi bisa ngelihat sendiri
oh kelihatan mahal dan mewahnya itu gara-gara banyak betul batu-batu permata yang ditempelkan di dinding-dinding yang menyelimuti makam tersebut. Bukan di makamnya, tapi di dinding-dinding pembatasnya itu. Nah, itu yang perlu dipahamin. Kemudian tembok raksasa Cina itu kan kalau kita perhatikan adalah sebuah tembok yang yaitu untuk mencegah peperangan, karena dia dibuat untuk menangkal serangan Cina gurun pasir kepada Cina daratan. Karena di dalam konteks ras Cina itu kan secara umum dibagi dua, Cina gurun pasir yang pakai, mereka tuh biasanya alirannya namanya pakai Genghis Khan, Kubilai Khan gitu ya. Nah, itu adalah Cina gurun pasir. Cina gurun pasir hidupnya adalah berburu. Jadi kalau mereka tuh memperluas daerah buruhannya, memperluas daerah jajahannya, itu adalah dalam rangka memperluas daerah buruhan. Karena makin luas daerah buruhan, otomatis makin banyak hasil yang diperoleh. Konsep mereka itu adalah berburu. Maka orang-orang ini orang-orang yang sangat keras gitu ya, ahli-ahli perang, ahli berburu, sambil naik kuda bisa menebas, sambil naik kuda bisa menebas hewan buruannya, ya karena itu gaya hidup mereka sehari-hari. Nah, sedangkan Cina darat itu maksudnya dalam bahasa sederhana Cina perkotaan, Cina yang tinggal di dataran di daerah-daerah dataran rendah yang subur di dataran Cina di masa dulu, ya itu biasanya berhubungan dengan sungai, itu sungai Huangho gitu ya, salah satu sungainya Huangho dan Sungai Kuning. Nah, kemudian kalau yang di Mesir itu kan makam. Kalau di Italia kan Menara Pisa ini menara miring. Dia menjadi salah satu keajaiban dunia selain karena bentuk arsitekturnya yang luar biasa, sangat detail gitu ya, bentuk piramidanya, bentuk menaranya tuh, yang kemudian ditambah lagi ternyata dia dalam jangka panjang mengalami, sekarang itu udah hampir mendekati 16 derajat. Nah, itu terjadi bukan kesengajaan. Ternyata setelah diteliti, fondasinya Menara Pisa yang ada di Italia itu adalah ternyata di tanah dasar itu tanah pasir. Nah, tanah pasir itu punya potensi untuk tidak stabil. Jadi di mana ada arus air cukup besar, dia akan tempat itu. Jadi airnya menyebabkan menara itu menjadi miring sampai hari ini. Nah, itu tetap dijaga agar tidak runtuh kira-kira gitu loh. Nah, satu lagi yang di Prancis kan Menara Eiffel. Oke, itu pengantar kalau kita ngomong ada peradaban dunia, otomatis sana ditemukan keajaiban dunia, karena keajaiban dunia dalam bentuk benda-benda menunjukkan tingkatan peradaban atau teknologi tercapai pada saat itu. Kira-kira gitu. Nah, ada itu pengantarnya, semoga sudah hadir semua. Kita kembali ke soal ini. Nah, di sini ada kata-kata peradaban Helenisme. Ya, peradaban Helenisme itu, jadi peradaban Helenisme ini adalah campuran dari 3 peradaban besar di dunia. Yang pertama yang mewakili Asia, mewakili Afrika, ini campuran dari 3 Asia, Afrika, dan Eropa. Ya. Nah, tentunya yang mewakili Afrika, peradaban adalah yang berasal dari Mesir. Ini maksudnya adalah Mesir. Nah, kemudian peradaban Eropa tentunya kan adalah yang terbesar dan tertua, salah satunya adalah Yunani. Nah, yang di Asia ini adalah perpaduan dari budaya asli Asia dan Eropa, itu peradaban Persia. Ini yang disebut peradaban Helenisme itu. Dalam bahasa geografis ini adalah peradaban Laut Tengah. Karena Dede kalau di geografi kan ini anggap aja Eropa gitu ya. Nah, ini anggap Afrika. Nah, kemudian di sini kan adalah Asia nih. Nah, Asia benua Asia maksudnya gitu ya. Nah, jadi jangan lupa kan yang bagian ini di wilayah ini kan disebutnya adalah wilayah Laut Tengah. Nah, di sini Laut Tengah itu kan di sini posisinya. Laut di tengah 3 benua. Eropa di utara, di sebelah timur ada Afrika, di sebelah baratnya ada Asia, gitu kan ya. Nah, itu yang disebut dengan peradaban itu. Nah, jadi jangan lupa konsepnya adalah kalau ketemu Helenisme, Asia, Afrika, dan Eropa, Asianya adalah Persia, Afrikanya Mesir, Eropanya Yunani. Maka kalau kita cek, di sini kan betul Asia, tapi kan ini bukan yang ini yang diminta, karena Persia bukan. Jadi yang Cina ini salah. Nah, gitu kan. Kemudian apalagi yang salah? Kalau Mesir, kalau Romawi betul minta itu bukan Eropa tapi Yunani. Nah, itu salahnya di situ. Dan ini itu salah kan, otomatis yang ini juga Romawinya kan salah.
Nah, kalau di sini juga kan salah kan Romawinya lagi. Maka yang tidak ada dicoretkan adalah yang A, ya. Nah, itulah konsep yang disebut dengan kebudayaan. Helenisme adalah pada jawaban Yunani itu mewakili Eropa, Persia mewakili Asia, Mesir mewakili Afrika. Kan itu peradaban gabungan dari Asia, Afrika dan Eropa. Nah, itu penjelasannya. Jadi jawabannya adalah yang A. Kita lanjut ya, nomor 2. Sambil menunggu, sambil bukan memberikan informasi ke adik-adik, tes sejarah hari ini diikuti oleh 11 orang. Dari 11 orang ini, nilai tertingginya adalah 65, nilai terendahnya adalah 10. Jadi kemampuan adik-adik masih hanya beberapa orang yang sudah di atas rata-rata. Karena ya tes kotek rata-rata itu harusnya di atas 50 maksudnya gitu. Jadi di sini yang aman adalah nomor 1 sampai nomor ke-6. Karena dari nomor 7 itu 45, 35, 35, 30, 10. Jadi betul-betul untuk bagiannya mungkin harus lebih banyak, walaupun memang disadari ini susah karena terlampau luas wilayahnya. Ada begitu banyak sejarah tentang peradaban ini yang harus dibaca. Tapi biarlah, pokoknya kita latihan aja terus. Tapi informasinya gitu, tadi hari ini tes sejarah nilai tertingginya 65, nilai terendahnya adalah 10 gitu ya. Nah, kita lanjut yang soal berikutnya. Pada awalnya peradaban Mesopotamia di bangsa apa? Adik-adik jangan lupa, ini kan kalau kita ngomong kata Meso, jadi adik-adik jangan lupa kalau kita ngomong kata Meso, Meso itu kan artinya tengah. Jadi Meso ini sendiri artinya tengah. Nah, tengah. Ya. Kalau dimintanya dalam konteks geografis, kan ada kata Mesopotamia, ya. Mesopotamia. Nah, konteks geografis itu kan Meso ini tengah. Di tengah apa? Di tengah dua sungai. Kalau dalam konteks sungai, sungai adalah sungai Euphrat, Tigris, sungai Tigris dan sungai Euphrat. Ya, nih, sungai Tigris dan sungai Euphrat. Euphrat atau Euphrat juga ada yang gitu. Tapi mintanya kan bukan sungai, ini kan konteksnya minta sungai. Ini mintanya konteksnya sungai. Di sini dia mintanya bukan sungai. Yang sungai Meso ini dalam konteks bangsa penyusun awalnya. Nah, jadi jangan lupa kalau dalam konteks bangsa pengukur, penyusun bangsa ini ada dua bangsa. Dan jangan sampai salah, itu bangsa Sumeria. Sumeria salah satu unggul di Asia, di Timur Tengah pada saat itu sama bangsa Smith. Nah, bangsa Smith campuran ada unsur campuran antara Asia Tengah dengan Eropa. Nah, jadi jangan sampai salah ya kalau mintanya sungai, Tigris sama Euphrat, nanti ada di soal berikutnya. Tapi kalau minta bangsa, yang pertama kali jangan lupa ada kata awalnya. Karena sebelumnya kalau tidak diajukan Smith, Sumerianya betul. Bahkan ada unsur Aryanya juga di dalamnya. Ada Mesopotamia juga ada di dalamnya situ. Mesodania. Nah, jadi dalam konteks ini karena mintanya di awal, jawaban yang ini. Sumeria sama Smith. Nanti boleh dicek ulang gitu ya. Jadi nomor 2, jawabannya adalah yang D. Nah, kamu memang di sini banyak yang salah nih, karena biasanya orang-orang tuh jawabnya Sumeria dan Akkidia. Betul, Akkidia. Di awal berikutnya, kalau awalnya adalah Sumeria dan Smith. Kalau Akkidia itu adalah di tahap berikutnya, bukan di awalnya. Jadi jebakan itu adalah karena kamu di awalnya ini mintanya. Kamu bacanya biasanya nggak baca awalnya itu. Oke, itu untuk nomor 2. Kita lanjut. Nomor 3. Nah, sekarang ditanya nih, Mesopotamia itu kalau dalam konteks sekarang itu negara mana? Jadi jangan lupa, kalau Mesonya tadi kan kerajaannya berasal dari kerajaan yang tadi. Tapi kalau dalam konteks sekarang, Mesopotamia itu negaranya adalah Irak. Jadi kalau dalam konteks sekarang, ini negaranya Irak. Nah, Irak. Tidak banyak yang kita tahu dari Irak. Tapi yang kita tahu dari Irak itu adalah dulu ada salah seorang presiden yang dianggap sebagai diktator, gitu ya, yang dianggap sebagai diktator. Nah, itu yang ya, jadi kalau kita Irak, kita ingat itu ada namanya dulu, ada orang presiden bernama Saddam Hussein yang akhirnya dia ini meninggal karena dihukum mati oleh hukumnya Amerika.
mengatasnamakan PBB. Karena Saddam Hussein ini dituduh mencoba melakukan pengembangan senjata nuklir, gitu ya, senjata nuklir, senjata dan senjata biologi. Nah, dengan alasan tuduhan tadi, akhirnya Irak itu diserang. Selain juga dengan alasan bahwa Saddam Hussein ini katanya sangat diktator. Tapi kalau kita mau ngomong data informasi yang beredar dimanapun, sampai hari ini bahkan badan atom PBB itu nggak menemukan ada reaktor nuklir di negara Irak, gitu ya. Nah, jadi tuduhannya belum terbukti, tapi hukumnya telah berjalan. Cuman masyarakat dunia biasalah ada semacam dualisme politik luar negeri Amerika. Kalau kepada negara-negara yang dia tidak terlampau suka, dia langsung melakukan penekanan dan proses hukum tidak berjalan. Tapi kalau di negara-negara sekutu mereka, diam, pura-pura nggak tahu. Itu disitulah disebut dengan kata dualismenya politik luar negeri Amerika Serikat itu. Nah, terus yang hal lain yang mungkin kita paham dari masalah Irak ini, kan Irak ini adalah, jangan lupa, salah satu negara penghasil minyak terbesar di dunia. Salah satu negara penghasil minyak terbesar dunia. Bisa bahkan kadang-kadang yang bilang nomor. Nah, jangan lupa Irak ini dalam konteks organisasi salah satu negara yang mendirikan OPEC. Jangan lupa bukan APEC ya, tapi OPEC. OPEC, organisasi negara-negara pengekspor minyak. Bukan APEC, kalau APEC kan Asia Pacific Economic Cooperation, kerjasama ekonomi di kawasan Asia Pasifik. Kalau ini adalah organisasi, jadi minyak itu di petroleumnya, eksportir countries, jadi organisasi negara-negara pengekspor minyak. Nah, dia itu pendirinya salah satunya, karena dia ini negara penghasil minyak terbesar di dunia. Kemudian di dalam sejarah yang lebih terkenal lagi, kalau kita ngomong Irak, Timur Tengah, maka ada namanya Perang Teluk. Semoga pernah dengar, itu ada istilah namanya Perang Teluk. Nah, Perang Teluk itu dibagi menjadi 3 tahapan. Ya, Perang Teluk ini ada 3 tahapan. Yang pertama Perang Teluk 1. Nah, Perang Teluk 1 itu adalah antara Irak dengan Iran. Ini masalah agama Sunni dan Syiah. Terus yang kedua adalah masalah antara Irak dengan Kuwait. Antara Irak dengan Kuwait, gitu ya. Antara Irak dengan Kuwait, ini tentang perebutan ladang minyak. Perebutan ladang minyak. Ini berhubungan dengan perebutan ladang minyak. Nah, satu lagi adalah Perang Teluk 3 disebutnya dalam sejarah itu adalah Irak, ya, dengan disebutnya tentara multinasional. Nah, tentara multinasional, tentara ini bacanya multi ya. Tentara multinasional itu adalah tentara yang dikoordinir oleh Amerika Serikat untuk menyerang Irak dengan tuduhan yang tadi, gitu loh. Dalam jangka panjang akhirnya terbukti tuduhan itu sampai hari ini belum ada buktinya, tapi seperti yang saya tegaskan tadi, Saddam Hussein-nya telah dihukum mati, bahkan dihukum gantung dengan cara yang sangat tidak terhormat, gitu ya. Bahkan di zaman saya waktu masih kuliah dulu tuh ada rekaman bagaimana Saddam Hussein itu digantung oleh mereka, sampai waktu digantung tuh tulang kerongkongannya patah itu sampai terdengar. Cuman karena ini berhubungan dengan negara adik kuasa, tahu-tahu beberapa minggu kemudian rekaman itu hilang dari YouTube. Akhirnya kita nggak punya bukti lagi bahwa dia sudah dihukum mati. Tahu-tahu dia pokoknya sudah dikuburkan dengan cara dia dihukum mati oleh hukum Amerika yang diperlakukan pada saat itu. Nah, mengatasnamakan PBB jadi kuatnya. Sangat wajar karena kita paham bahwa Amerika dan kawan-kawan itu adalah anggota Dewan Tetap, Dewan Keamanan PBB. Mereka juga punya hak veto kan di PBB. Jadi kadang-kadang ya mereka menggunakan kekuasaan mereka sebagai salah satu negara pendiri PBB, mereka menggunakan istimewanya tadi. Nah, itu yang bisa saya ceritakan tentang masalah Irak dan Saddam Hussein, karena di dalam sejarah dunia itulah hal-hal yang paling penting. Dalam sisi positifnya, dia ada adalah negara pendiri OPEC, negara-negara pengekspor minyak. Kalau sejarah tragedinya, kalau kita ngomongin Irak, itu mengalami perang Teluk 1, 2, dan 3. Kalau kita ngomong Mesopotamia, negaranya adalah Irak, gitu ya. Itulah penjelasan tambahannya. Oke, semoga paham. Saya lanjutkan nomor berikutnya.
didengarkan aja kalaupun belum paham, karena adik-adik memang masih banyak yang salah ini. Nah, yang berikutnya adalah yang tadi kan saya bilang kalau dalam konteks sungai, berarti dalam konteks geografis. Jadi kalau kita ngomong Mesopotamia, kalau kita bicara dalam konteks Mesopotamia, nah, kalau secara geografis tadi setelah saya ingatkan ada dua sungai besar di Timur Tengah itu, namanya Sungai Tigris dan Sungai Eufrat. Jadi Sungai Tigris dan Eufrat. Nah, itulah sebabnya kenapanya C seperti yang di penjelasan awal tadi, Tigris dan Eufrat. Nah, di pertemuan ini tentunya dalam konteks bahasa geografis, kalau ada dua pertemuan sungai akan menimbulkan daratan sungai, yaitu delta. Karena Dede pernah diajarin di geografi, delta itu adalah endapan di muara sungai yang berbentuk segitiga. Tanahnya ini adalah, karena ini adalah, kalau dalam konteks sungai, berarti kan tanahnya tanah aluvial. Tanah aluvial kan dikenal sangat subur. Nah, cuman masalah deltanya ini adalah delta yang sangat luas, mencakup hampir sebuah negara gitu loh. Nah, jadi negara Mesopotamia itu berdiri di atas tanah yang sangat subur karena hasil pertemuan dua sungai delta. Jangan lupa delta, bukan delta deretan lagu terbaik yang di Prambors itu, bukan delta. Ini ada bahasa geografi, endapan di muara sungai yang luas gitu ya. Kalau dia dari atas itu seperti berbentuk segitiga menjorok ke arah laut. Nah, delta ini adalah endapan sungai kan, berarti tanahnya tanah aluvial. Kita tahu dalam geografi tanah aluvial sangat subur, tanah yang sangat bagus untuk semua kegiatan pertanian. Jadi apapun yang ditanam di sana biasanya mengalami pertumbuhan yang luar biasa walaupun tidak dipupuk, karena betul-betul bulir-bulir tanah yang merupakan endapan dari tanah subur yang mengendap di sungai. Nah, jadi daerah itu sangat subur, karena subur itu tentunya dalam konteks zaman dulu ada negara-negara kaya itu negara hasil pertanian dan perkebunan yang luar biasa yang ada bisa dijual ke negara-negara lain melalui pelayaran sungai juga. Makanya peradaban dunia itu selalu peradaban sungai, karena berhubungan dengan sungai yang berhubungan dengan tanah suburnya dan sungai sebagai media transportasinya. Oke, nah itu dalam konteks geografinya. Jadi Sungai Tigris dan Sungai nomor 4 jawabannya C. Oke, selesai. Nomor berikutnya, nomor 5. Di sini dikatakan setelah Raja Hammurabi, ini kan kerajaannya adalah tetap Babilonia. Kerajaannya adalah seperti yang diminta di sana, kerajaan tetap kerajaan Babilonia. Seperti yang saya pahamin tadi, kerajaan ini punya keajaiban dunia. Kerajaan ini adalah disebutnya Taman Gantung. Ya, Taman Gantung. Nah, Taman Gantung Babilonia. Nah, ini berupa apa? Jangan lupa ini berupa kota. Kota yang semuanya terbuat dari batu. Ya, plus taman-taman. Makanya sebenarnya taman gantung. Taman-taman yang dibuat di jurang-jurang yang tinggi gitu, taman-taman bunga yang dibuat di jurang-jurang tinggi. Kalau lagi musim bunga itu kamu bayangin sebuah jurang yang luas dan lebar gitu kayak Ngarai Sihanok. Nah, di Ngarai itu di tebing-tebing itu tuh ada taman. Kalau lagi musimnya bunga-bunga itu tumbuh di situ. Karena ada musim kayak misalnya musim seminya bunga sakura di Eropa gitu. Nah, sama di masa itu juga. Jadi bayangkan sebuah kota di tengah-tengah wilayah daratan yang luas, di kanan kiri itu adalah jurang-jurang yang ada taman-tamannya. Kalau lagi musim bunga, bayangkan kota semuanya terbuat dari batu. Kan peradaban kuno itu semuanya bahannya batu. Kenapa? Karena kalau terbuat dari yang lainnya berabad-abad pasti sudah hancur. Apakah masih bisa disaksikan sampai hari ini? Masih bisa. Walaupun ada bagian-bagian tertentu hancur, terutama perpustakaannya. Perpustakaan kuno dari kerajaan Babilonia itu yang hancur karena serangan pada waktu Perang Teluk Tiga tadi. Kira-kira gitu loh. Nah, kemudian dalam kontennya diminta nih, ini kerajaan Babilonia. Kemudian dia katanya mengalami serangan dari utara. Tentunya kan kalau ada utara berarti ada selatan gitu ya, ada barat, dan ada timur. Nah, ini kan utara, ada selatan gitu ya. Nah, di sini yang dimintanya kan adalah Hiti. Hiti itu dari mana? Hiti itu dari barat. Nah, kamu perhatikan kalau di baratnya ini berarti kan adalah pengaruh-pengaruh dari bangsa-bangsa Eropa nih. Nah, di sini nih di barat tuh di sini. Jadi ini kalau dalam konteks ini adalah kerajaan Babilonia,
Nah, ini adalah pengaruh-pengaruh bangsa-bangsa yang datang dari Eropa, bangsa Eropa yang punya kecenderungan ingin memperluas wilayah hidupnya. Jadi dari bangsa Arya salah satunya. Nah, Arya itu adalah Hiti, bukan Haiti. Kalau Haiti itu sebuah kepulauan, ini Hiti. Nah, yang di utara ini adalah negara-negara ancaman, salah satu masyarakat Badui. Tapi jangan lupa ini bukan Badui yang di Banten, ini Badui bangsa pengembara di gurun pasir, gitu ya. Walaupun versi sejarahnya beda-beda, jadi saya tidak tulis karena nggak baku. Nah, yang di timur ini yang berasal dari Asia, yang Cina gurun pasir. Jadi ras-ras yang menjadi Cina gurun pasir sekarang dengan istilahnya macam-macam. Nah, di sini yang berasal dari Asia, di sini tidak ada. Nah, dari utara ini bangsa-bangsa Timur Tengah yang di sebelah utara. Salah satu bangsa-bangsa yang kerasnya gitu loh. Negara-negara yang menjadi negara tetangganya Irak di zaman sekarang. Nah, itu saya nggak berani nyebutin karena telah versinya cuman secara umum saja. Yang dari barat itu dari Eropa, yang timur itu dari keturunan-keturunan bangsa pembuat pendiri Cina sekarang, dari selatan itu tidak ada gitu karena terlampau jauh. Nah, yang dari utara itu dari bangsa-bangsa yang sekarang menjadi bangsa tetangga-tetangganya Irak yang sekarang. Salah satunya itu peperangan berhubungan peperangan kerajaan-kerajaan besar kuno di masa kerajaan Babilonia itu muncul kira-kira gitu ya. Nah, jadi waktu dibilang Haiti itu dari barat. Haiti itu nama lain daripada ungkapan sejarah yang agak susah dibakukan, itu maksudnya serangan dari ras-ras Arya. Jangan lupa ras-ras Eropa itu rata-rata adalah ras-ras Arya. Adik-adik jangan lupa juga kalau kita ngomong India, ini ras utamanya Arya dan Drapida. Nah, Arya itu adalah orang-orang Eropa yang datang ke India. Kalau kita lihat sekarang itu adalah bintang-bintang film India yang putih-putih itu Arya. Nah, sedangkan yang orang-orang asli yang tinggi besar, berbulu gitu ya, agak tegap-tegap, badannya apa coklat-coklat seperti orang-orang Indonesia. Nah, itu Drapidanya. Jadi kalau sebagai contoh kayak misalnya bintang-bintang film yang putih-putih seperti ras Eropa itu Aryanya dia. Nah, aslinya adalah Drapida. Nah, kira-kira gitu bayangannya. Untuk soal ini nggak berani ngomong teknis karena terlampau banyak versinya. Jadi secara umum kalau dia Haiti itu dari barat, maksudnya dari ras-ras yang berasal dari Eropa. Kira-kira gitu maksudnya. Nah, kalau ada informasi lain perdalam ya, karena soal ini agak sulit karena terlampau banyak. Kalau di barat tuh siapa tuh banyak banget rasnya. Kira-kira gitu maksudnya. Oke. Nomor ini disepakati jawabannya Haiti itu dari barat karena itu berhubungan dengan ras-ras dari Eropa. Kita lanjut. Nomor 6. Perhatikan nomor 6. Pada peradaban kuno berkembang di lembah sungai. Seperti saya bilang tadi, di zaman dulu peradaban itu, jadi peradaban yang saya bilang tadi peradaban, jadi peradaban itu rata-rata adalah peradaban sungai. Nah, gitu ya, peradaban sungai. Kenapa? Karena kan di masa dulu kegiatan kan berhubungan dengan agraris. Ini kan berhubungan dengan agraris. Nah, terus jangan lupa kalau dalam konteks modern, agraris ini bukan cuma pertanian. Agraris ini bisa artinya pertanian. Jadi bisa pertanian. Bisa pertanian. Ini juga bisa perkebunan. Ini bisa perkebunan. Nah, bisa artinya peternakan. Ini artinya peternakan. Nah, tapi dalam hal tertentu bisa juga kehutanan. Tapi kehutanan buatan, bukan hutan alamiah. Misalnya contohnya kalau di Indonesia waktu kamu belajar geografi, kan kita mengenal hutan jati. Nah, hutan jati kan memang aslinya dulu adalah hutan liar, hutan alamiah. Cuman di dalam perkembangan karena kayu jati itu sangat bernilai ekonomis, ada sebuah pohon jati kalau dia sudah di atas 15 tahun, diameter pohonnya lebih dari 1 meter, itu harganya bisa di atas 15 juta satu pohon itu dari akar sampai ke atasnya. Karena apapun bisa digunakan akarnya itu kalau dipotong rapi oleh para pengrajinnya bisa dijadikan meja yang sangat ya. Nah, kayu jati itu sendiri adalah salah satu kayu yang sangat keras, sampai rayap aja nggak mau menggigitnya. Nah, pertanyaan kenapa dia keras? Kamu perhatikan aja kalau kamu belajar geografi, itu kan hutan Indonesia bagian tengah. Hutan jati adalah hutan Indonesia bagian tengah. Karena kalau yang di barat, maksudnya di Sumatera, dari Kalimantan itu kan hutan hujan tropis. Nah, kalau di tengah kan hutan musim. Nah, hutan musim itu adalah hutan jati maksudnya. Nah, hutan jati ini adalah hutan ada di daerah-daerah kapur.
Jadi kalau dalam bahasa biologinya, kenapa kayu jati itu sangat keras? Karena di dalam serat kayunya, di kambiumnya itu banyak unsur kapurnya. Jadi bayangkan ion kapur menjadi serat kayu. Kerasnya itu karena banyak ion kapurnya itu. Nah, kita paham kalau di Indonesia bagian timur kan kita menemukan namanya padang rumput di daerah tropis, dibagi menjadi sabana dan stepa. Nah, kita juga paham itu terjadi karena berhubungan dengan pola musim. Karena di timur itu curah hujannya rendah, alam itu kan jujur, karena hujannya rendah, otomatis kan di permukaan tanah itu sedikit. Nah, karena air sedikit, ya tanamannya yang beradaptasi, tumbuhnya kecil-kecil. Karena kalau di tempat yang curah hujannya rendah, tumbuhnya tinggi-tinggi, otomatis tekanan air itu nggak mungkin sampai ke ujung daun. Jadi percuma mereka tinggi kalau tekanan air nggak sampai ke ujung daun. Maka alamnya jujur, mereka beradaptasi. Hanya belukar, pohon-pohon perdu, semak belukar, model gitu yang tumbuh. Jadi kalaupun air sedikit, air tetap bisa sampai ke ujung daun. Jadi mereka tetap bisa hidup normal di alam yang beradaptasi dengan curah hujan tadi. Nah, itulah sebabnya pohon jati itu adalah disebut hutan musim. Karena kan kita tahu teorinya kalau lagi musim hujan, mereka membesarkan diameter batangnya semaksimal. Itulah sebabnya pohon jati itu kalau dibelah secara horizontal ada lingkar pohonnya itu di tengah. Nah, satu lingkar itu menggambarkan 1 tahun. Jadi kalau ada 20 lingkaran berarti 20 tahun. Nah, lingkaran itulah kalau dipotong secara vertikal itu menjadi pernak-pernik yang bagus untuk atribut-atribut rumah tangga, artinya mebel-mebel yang terbuat dari kayu jati. Selama kamu tidak bakar itu bisa kan keturunan-keturunan berikutnya, kan kira-kira gitu. Nah, itu yang perlu dipahami, jadi agraris. Nah, kemudian setelah hasil pertanian ini kalau dia berlimpah kan akan dijual atau dibarter kalau di zaman dulu sebelum dikenal uang apa bukan uang logam, sebelum dikenal benda uang, benda yang berfungsi sebagai uang kan mereka barter tuh. Nah, tentunya kelebihan di suatu wilayah ditukar dengan kelebihan produksi agraris di negara lainnya atau di wilayah lainnya. Nah, itu butuh apa? Tentunya butuh sungai. Jadi sungai itu sebagai pemasok air bagi kegiatan agraris mereka yang utama pada saat itu, tapi juga sarana pelayaran ya sebagai transportasi. Nah, sebagai transportasi untuk menyebarkan hasil tadi, karena kan tentunya ada sungai, tentunya mereka kita kenal di ensiklopedia budaya tuh akhirnya ketemulah kapal-kapal kecil. Jangan lupa kapal itu berawal dari peristiwa banjir. Kalau di dalam sejarah ensiklopedia pelayaran itu, jadi suatu kapal tuh ditemukan dengan cara ada suatu wilayah banjir, kemudian ada kayu yang mengambang, kayu besar, pohon besar mengambang. Nah, manusia menumpang di atasnya. Akhirnya logika manusia berjalan, oh ternyata kayu itu bisa mengambang di atas air. Nah, di dalam perkembangannya akhirnya kayunya dicegok, menjadilah perahu sederhana. Kalau sekarang makan terbuat dari logam, karena hukum Archimedes waktu di belajar fisikanya, kamu sudah paham kanan itu ke segala arah. Jadi selama penampangnya itu bisa diadaptasikan dengan tekanan air di mana dia diambangkan, maka walaupun terbuat dari besi, dia tetap akan mengalami proses tekanan ke atas. Nah, makanya kapal-kapal sekarang walaupun terbuat dari logam yang begitu berat kan tetap bisa mengambang di lautan yang luas, kira-kira gitu. Itulah sebabnya berhubungan dengan agraris dan transportasi gitu ya. Makanya di sini dijawabkan adalah kata-katanya sumber air untuk hidup dan mengairi lahan pertanian. Lahan pertanian itu maksudnya agrarisnya itu. Oke. Itu penjelasan kenapa nomor 6 itu jawabannya yang C. Saya perhatikan kan jawaban kamu nomor 6 gitu ya. Nomor 6 ini kamu yang salah. Cuman dari segini banyak yang ikut, nomor 6 yang salah cuma 1 orang. Artinya kamu udah paham masalah ini kan. Jadi nomor 6 ini jawabannya C. Dari C itu yang salah cuma ada 1 orang yang salah. Yang lain betul semua. Nah, jadi artinya adik-adik udah paham. Oke. Itu penjelasan untuk pendalaman penjelasan untuk nomor 6. Kita lanjut. Berikutnya nomor 7. Konsentrasi nomor 7. Nomor 7 ini sebagian besar salah masalahnya gitu loh ya. Jadi nomor 7 ini juga harus kita perbaiki memang. Jadi Mesopotamia, daerah yang kita bahas tadi dalam konteks geografi di antara 2 sungai, dalam bangsa yang mendirikan ada 2 bangsa utama. Nah, di sini ada kata-kata the cradle of the civilization.
suatu tempat budaya. Jadi cradle itu kan semacam tulisan gitu ya. Nah, civilization kan adalah civilization dalam konteks budaya atau kebudayaan. Civilization gitu ya, kebudayaan. Nah, maka di sini ada beberapa versi. Jadi yang jelas jawabannya bukan A. Jawabannya nomor nomor 7 ini jawabannya bukan A. Jawabannya bukan A. Kenapa bukan A? Karena kalau dia tanah subur, di rata-rata di mana ada pusat peradaban itu kan tadi kan peradaban sungai. Peradaban sungai itu kan akan menimbulkan delta. Delta tadi di muara sungai atau di sepanjang sungai pun bisa. Nah, jadi kalau dia subur tidak harus Mesopotamia. Kerajaan apa? Kerajaan-kerajaan di Mesir itu kan sungainya sungai apa? Sungai Nil. Sungai Nil itu kan deltanya juga menyebabkan sangat luas gitu loh. Nah, sehingga akhirnya Mesir itu sebagai negara penghasil kapas terbesar di dunia. Kalau kita ngomong wilayah lain, ya itu kan sungai Hindus gitu ya, sungai Gangga. Kalau kita ngomong Cina, sungai Huangho, sungai Kuning. Kalau kita ngomong Indonesia, salah satunya sungai Bengawan Solo, sungai Kapuas, sungai Musi gitu kan ya, di mana ada kerajaan-kerajaan besar. Jadi bukan berhubungan dengan kesuburan. Jadi soal ini kita edit jawabannya. Jawabannya adalah ini berhubungan dengan satu sistem prasejarah menjadi zaman sejarah. Artinya di sebelum daerah Mesopotamia ini begitu terkenal karena mereka tuh sudah berusaha mengarsipkan, menulis yang terjadi di negaranya. Jadi mereka ini negara yang merintis tulisan. Merintis tulisan, bahkan di perpustakaan di Mesopotamia atau di perpustakaan Irak yang sekarang itu ada ribuan keping tanah karena dulu tuh kayak genteng-genteng gitu. Jadi kayak kayak meja-meja kecil, ya kayak genteng gitu, cuman genteng yang lurus-lurus. Nah, di situ mereka memberikan catatan-catatan tentang yang terjadi di negara mereka, termasuk hukum yang berlaku di negara tersebut. Adik-adik nanti pahamkan bahwa salah satu yang menyebabkan dia berbeda era kerajaan Babilonia ini adalah kerajaan yang akhirnya memperkenalkan hukum-hukum, mencatat hukum-hukum dari kejadian-kejadian di kehidupan masyarakat mereka. Jadi mereka ini termasuk negara perintis hukum. Kalau di level dunia, semoga pernah dengar namanya Kodek Napoleon. Kodek itu kode Napoleon. Itu Napoleon adalah salah seorang jenderal yang menyusun aturan-aturan di dalam kehidupan, tapi agak lebih cenderung ke arah militer. Karena ini seorang jenderal. Tapi gara-gara dia militer itu hukum yang dibangun jadi tegas gitu loh. Nah, sehingga Kodek Napoleon itu di dalam perkembangan sejarah dunia itu menjadi rintisan hukum pidana dan perdata yang sekarang di berbagai dunia. Jadi kalau dalam konteks hukum umum, peraturan di masyarakat, itu orang terinspirasi dari hukum Hammurabi yang ada di Irak. Kalau sekarang tuh Irak. Dulu namanya kan kerajaan Babilonia. Kalau dalam konteks hukum pidana dan perdata, gitu, pidana dan perdata itu berasal dari Kodek Napoleon, yaitu Jenderal Napoleon masuk. Jadi perintis dari hukum pidana dan perdata yang berlaku sekarang. Kalau negara yang dikenal sebagai negara yang sangat intensif mempelajari hukum itu adalah Belanda. Itulah sebabnya Mahkamah Internasional Dunia itu diletakkannya di Belanda, di Den Haag. Jadi kalau dia pernah belajar, Mahkamah Internasional PBB itu adanya di Den Haag. Karena negara ini diakuin ahli-ahli hukumnya itu sangat serius mempelajari berbagai pola-pola hukum di berbagai negara, dilakukan perbandingan, nah sehingga mereka sangat pandai membuat standarisasi bahasa-bahasa hukum. Nah, itulah sebabnya juga salah satu pengaruh Belanda di Indonesia adalah bahwa kitab pidana dan perdata kita itu sebetulnya adalah kitab pidana yang disusun oleh Belanda, cuman beradaptasi dengan kondisi dan kebutuhan di Indonesia. Oleh sebab itulah di zaman dulu orang-orang ahli hukum kita itu rata-rata ngerti bahasa Belanda, orang-orang hukum ya sarjana hukum kita itu rata-rata mengerti bahasa Belanda. Karena kalau mereka harus belajar hukum, mereka harus ngerti Belanda. Jadi bisa memahami maksud daripada hukum yang ditulis di negara Belanda itu sendiri. Nah, itu hal yang perlu dijelaskan. Jadi di sini berhubungan dengan masalah bagaimana bangsa Babilonia itu menulis tulisan, dulu namanya tulisan paku ya, kan ada hieroglif, ada paku gitu ya. Nah, itu mereka mencatatkan itu. Nah, itu buktinya itu ada di Perpustakaan Nasional Irak.
walaupun memang menyedihkan, itu sebagian besar hancur karena akibat dari Perang Teluk Tiga. Nah, itulah sebabnya tadi saya ceritakan Perang Teluk Tiga, karena Mesopotamia ini kan adalah diakui sebagai pusat peradaban manusia tertua, Nah, ada bagian dari masyarakat dunia ini yang nggak terlampau suka tentang hal itu, gitu. Jadi mereka tuh maunya bagian dari peradaban mereka yang diakui sebagai bagian dari pusat peradaban itu. Maka pada waktu terjadi Perang Teluk Tiga itu, di luar disengaja atau tidak disengaja, semacam ada kesengajaan untuk menghancurkan bukti-bukti itu. Jadi kalau misalnya ada penelitian tentang pusat peradaban dunia itu sumbernya tidak bisa dicari di sana, akan dicari di sumber lain. Karena banyak sebetulnya pemalsuan data-data sejarah yang tertulis yang kita lihat sekarang. Maka selalu dilakukan perbaikan-perbaikan oleh sarjana-sarjana sejarah yang baru. Tantangan mereka itu memperbaiki kesalahan-kesalahan data sejarah yang pernah terjadi di masa lalu. Walaupun susahnya, buktinya kadang-kadang telah dihancurkan. Oke, nah itulah jawab soal ini, jawabannya bukan A deh, jawabannya diganti, jawabannya B. Jadi untuk nomor 7 ini, dari cerita saya tadi, ini jawaban yang ini, bukan yang A ya. Ingat-ingat, tolong walaupun sudah dinilai, nggak ada masalah, yang penting kamu sudah paham jawaban yang ini. Nah, tadi ada teman dari kelas lain tentunya bertanya, kenapa bukan ini Pak, misalnya, kan kita sepakat jawaban ini. Kan peradaban kuno bermula dari sana. Kan katanya tadi kan tertua. Nanti kan di dalam sejarah itu diakuin bahwa pengaruh daripada budaya ini kan menyebar ke berbagai wilayah lainnya karena proses perdagangan di masa dulu. Betul, itu tidak salah. Jadi yang D itu tidak salah, cuman awalnya berawal dari tulisan dulu. Jadi yang membedakan Mesopotamia dengan lain itu adalah mereka mencatat, punya semacam, mereka itu punya kayak orang-orang yang senang mencatat, yang akhirnya menjadi bukti perundangan peradaban berikutnya. Nah, bukti-bukti itu kadang-kadang tentunya tidak dipoto, kalau sekarang kan bisa dipoto. Yang kadang-kadang dicuri ilmu-ilmunya, data-data mereka itu oleh bangsa lain, kemudian dikembangkan di negara-negara lain. Jadi yang paling berpengaruh itu adalah karena budaya mencatat, budaya menulis yang dirintis oleh bangsa Babilonia, itulah yang disebut the of the civilization, sebuah tempat, ya kalau terjemahan bebasnya gini, sebuah tempat yang dianugerahi begitu banyak catatan dan tulisan yang akhirnya itu menginspirasi peradaban manusia. Itu terjemahan bebasnya kira-kira gitu maksudnya. Nah, itulah sebabnya nomor 7 ini tadi juga udah kita perbaiki. Nomor 7 jawabannya adalah yang B. Sistem penulisan dikenal gitu ya, bukan pertama kali dalam konteks di Asia Timur, tapi betul-betul di tingkat dunia, karena itu pusat peradaban tertua di dunia. Oke, itu penjelasannya. Saya juga lihat jawaban kamu di sini jarang ada yang B, rata-rata kalau nggak A, jawabannya D, karena biasanya pola umumnya begitu jawabannya. Kita lanjut ya. Seperti biasa pesannya sama, kurang berkenan, kurang sepaham, atau ingin dipertanyakan, silakan di komen. Agak kenceng biar kedengeran. Kita lanjut, nomor 8. Istilah kebangkitan kembali Sumeria mengacu pada kenyataan berikut. Kira-kira gitu pertanyaannya. Nah, sebagai pembanding ya, ini dunia sebagai pembanding. Kalau di kan ada Arab nih, dunia Arab. Kemudian kita bandingin sama Eropa di abad pertengahan. Nah, kita bandingin dengan Sumeria. Sumeria. Nah, sebagai gini, kalau Arab itu kan zaman kegelapannya, pakai bahasa Arab kan, zaman jahiliyah. Nah, jahil. Kalau salah tulisannya benerin, jahiliyah. Kalau Eropa itu kan namanya zaman kegelapan Eropa. Zaman kegelapan Eropa. Ya kan ya? Zaman kegelapan Eropa. The dark. Gitu kan? Nah, zaman kegelapan Eropa. Nah, itu Arab. Nah, Arab ini kan zaman jahiliyah atau zaman kegelapannya, masa kebodohan kira-kira gitu loh. Nah, kemudian bangsa ini mendapat anugerah, yaitu dengan masuknya ajaran Islam. Itu adalah masa pencerahannya. Itu adalah masa pencerahannya Arab tuh, dunia Arab itu adalah masuknya Islam atau munculnya Islam di sana. Nah, kalau zaman Eropa ini kan kita tahu zaman The Dark Age itu kan zaman kegelapan Eropa. Salah satu cirinya mereka tuh irasional.
cara berpikir irasional. Nah, disitulah peradaban tahayul, perdukunan gitu ya, ilmu-ilmu gaib, termasuk yang film yang kita sering tonton itu loh, film sekolah sihir. Saya nggak usah nyebutin, takut nanti ada yang marah gitu ya. Nah, itu adalah bagian dari irasionalnya peradaban Eropa. Kemudian ini diperbaiki, ya, kalau di Eropa kan disebutnya zaman Renaissance, Renaissance gitu ya. Nah, gitu loh. Nah, kalau ini beda. Jadi kalau Sumeria itu dia beda. Itu artinya kembali, ini masa kegelapan itu artinya Sumeria yang daerah yang begitu subur, diperebutkan oleh begitu banyak bangsa. Nah, kebangkitan tadi dikuasai kembali oleh suku aslinya atau bangsa aslinya gitu. Jadi ini artinya dikembali dikuasai, maksudnya dikembali dikuasai. Kalau yang ini artinya kembali. Dan sampai salah, ini pembanding maksudnya biar kelihatan kembali dikuasai. Ini kembali dikuasai gitu ya oleh suku asli atau bangsa aslinya. Nah, itu pembeda antara dunia Arab, Eropa sama Sumeria. Jadi kalau di sini kan dikatakan dikuasai kembali oleh penduduk asli, maksudnya bangsa asli yang pertama kali mendirikan Sumeria. Oke, nah itulah sebabnya jawabannya C. Maksudnya gitu pembandingnya. Arab zaman jahiliyah dianugerahi dengan munculnya ajaran Islam, diawali dengan disuruh membaca. Kan awal pertamanya surat membaca tuh Iqra gitu kan ya. Nah, Eropa itu dari zaman kegelapan yang sangat tidak masuk akal, didikte oleh tokoh-tokoh agama, beberapa ajarannya terbukti salah. Dan salah satunya mengatakan bahwa bumi itu datar. Sampai hari ini tetap ada tuh yang tetap ngotot bumi itu datar. Terus mengatakan bahwa bumi itu pusat tata surya, yang akhirnya oleh ahli-ahli mereka sendiri itu dibantah. Dan orang-orang itu, yang ahli-ahli itu yang menunjukkan itu malah dihukum. Karena tentunya orang-orang ortodok atau orang-orang yang berpikiran lama atau orang-orang kaum lama itu nggak mau dong dikritik gitu kan ya. Jadi akhirnya bentuk kegelisahan mereka, bentuk keberatan mereka, orang-orang yang memperbaiki kesalahpahaman di pemahaman mereka yang lama itu sampai dihukum mati kira-kira gitu loh. Tapi alih-alih mereka sendiri yang menjadi alat ditemukan teknologi teropong, kompas, kemudian terjadi revolusi industri dan sebagainya, termasuk revolusi gereja di Eropa. Jadi ada perbaikan-perbaikan. Nah, gara-gara hal itu tentunya kan kaum lama lama-lama hilang juga, meninggal mereka, muncullah kaum baru. Nah, kaum baru inilah yang akhirnya menimbulkan pembaharuan di peradaban Eropa. Mereka jadi rasional, karena rasional itu logika yang bagus. Nah, gara-gara logika yang bagus itu muncullah berbagai teknologi-teknologi dasar di peradaban Eropa yang akhirnya mempengaruhi peradaban dunia. Nah, kalau di Sumeria itu beda, dikembalikan kepada orang-orang yang pertama kali mendirikan bangsa tersebut. Oke, itulah sebabnya kenapa jawabannya yang C. Nah, itu pembandingnya, semoga bisa baik. Ya, diingat nanti kalau ada konsep tentang masa-masa kegelapan di berbagai wilayah. Kita lanjut ya. Kita lanjut nomor berikutnya. Bentar. Nomor 9. Nah, ini udah nggak terlampau sulit karena ini betul-betul hadapan peradaban kuno pertama kali ditemukan di Eropa tuh apa gitu kan ya. Ada yang bilang Sparta, ada yang bilang Minos ya. Yang betul yang mana gitu loh. Yang betul tuh Minos gitu ya. Minos itu adalah bangsa Kreta. Kan Adede pernah dengar kata Kreta dan Sparta. Nah, kalau dilihat dari kurun waktunya, itu yang lebih tua adalah bangsa Kreta. Nah, bangsa Kreta itu nama lain, ya ini jebakan cuma di nama lain, itu bangsa Kreta maksudnya. Jadi itulah sebabnya jawaban adalah yang C. Bagi yang belum tahu nggak apa-apa, karena ini memang ribet mempelajari budaya orang lain. Ini jawabannya adalah yang Minos nama lain daripada bangsa Kreta. Kita lanjut. Semoga tidak terlampau cepat, karena tadi kita banyak banget waktu tersita untuk berargumentasi untuk beberapa jawaban. Tapi nggak apa-apa, karena itu lebih paham biasanya. Nah, pembuatan dinding yang panjang di Athena terjadi pada masa pemerintahan siapa gitu loh. Jadi, cuman batuk aja. Kalau ada pertanyaan agak kenceng ya, biar terdengar sama saya. Jadi pembuatan dinding panjang di Athena terjadi pada masa pemerintahan apa gitu kan ya. Nah gitu loh. Ini juga
Karena tentunya yang udah pasti salah adalah nggak mungkin Iskandar Zulkarnain. Itu kan salah seorang, Iskandar Zulkarnain itu kan nama seorang kaisar yang menguasai kekaisaran dari Asia sampai ke Eropa, bahkan sempat difilmkan. Dia menggunakan kekuasaannya untuk memajukan kekaisarannya. Atau otomatis bukan itu. Kalau penyanyi kecuali ya pasti sih jawaban. Tapi karena ini tidak ada kecualinya, maka yang pasti adalah namanya Perikles, Perikles atau Perikles gitu loh. Nah ini seorang tokoh yang sebetulnya punya basic militer, tapi juga ahli budaya. Dia membangun suatu lorong gitu ya, lorong panjang, dinding panjang. Itu sebetulnya bagian dari sistem pertahanan dalam konteks perang di zaman dulu kan. Zaman dulu itu kan berhubungan dengan senjata-senjata manual gitu ya, alat-alat pelempar dan sebagainya. Maka dinding panjangnya adalah semacam benteng pertahanan kamuflase, benteng pertahanan kalau orang-orang masuk ke tempat itu ya tinggal diserang, mau dari kanan, mau dari kiri, mau dari atas, dan tempat itu sengaja dipolahkan kalau ada bangsa ke wilayah ya harus lewat tempat itu. Oke. Boleh dibaca lagi nanti, ini agak panjang ceritanya. Kita lanjut nomor berikutnya, nomor 11. Kaisar Romawi yang tidak senang dengan perkembangan agama Kristen, gitu ya. Nanti ini kita tidak bicara agama, jadi kalau ada kalimat saya yang salah tentang agama mohon dimaafkan. Jangan lupa kalau di dalam bahasa kitab Alkitab maksudnya, ini kan tidak disebutnya Kristen gitu ya, tapi Nasrani. Disebutnya Nasrani. Kalau orang Islam menyebutnya bukan Nasrani, Nasoro. Orang Islam di kitab itu nyebutnya Nasoro, bukan Nasrani. Nah, di dalam perkembangannya ini berubah menjadi Kristen. Nah, Kristen ini banyak alirannya, tapi tentunya yang kita paham, yang kita tahu saja, Kristen ini kan secara umum dibagi dua. Karena ada beberapa teman saya yang Kristen, kalau ditanya, kamu Kristennya apa? Saya Kristen, saya nggak ada alirannya, saya Kristen. Kalaupun ada Kristen di itu orang, budaya katanya. Kristen tetap satu, kitabnya satu katanya. Nah, gimana kan kita terima di masa, bahkan negara kita mengakui ada Kristen Katolik, gitu kan ya. Ada Kristen Katolik dan Kristen Protestan. Karena aliran ini yang banyak umatnya hampir sama, tanpa bermaksud membandingkan, kayak Islam di Indonesia, itu kan ada golongan Nadatul Ulama, NU, ada golongan Muhammadiyah. Itulah aliran Islam yang paling besar di Indonesia. Ada nggak aliran banyak, aliran lainnya puluhan, cuman kaum mereka itu paling hanya ribuan sampai puluhan juta. Nah, maka kalau di Indonesia Islam itu ada Islam Nadatul Ulama sama Islam Muhammadiyah, gitu loh. Apakah itu boleh? Ya, saya nggak tahu. Itu bukan wawasan saya untuk menjawabnya. Cuman faktanya di kehidupan sosial kan ada teman-teman alirannya Muhammadiyah dan ada juga temannya NU. Kadang-kadang kita sini nggak apa karena kita ngikutin orang tua kita. Nah, beda dasarnya apa? Kalau di Islam itu kan beda dasarnya. Kalau dia disebut Muhammadiyah itu artinya Muhammadiyah itu artinya umat Muhammad. Umat Muhammad. Jadi dia betul-betul hanya melakukan yang pernah dicontohkan atau diperlihatkan di zaman Nabi Muhammad, tidak ada tambahan-tambahannya. Nah, kalau teman-teman NU itu tetap Islam, sangat kuat Pak Islamnya. Cuman mereka menambahkan unsur-unsur budaya. Misalnya kalau di Muhammadiyah itu nggak mungkin ada doa 7 hari, 40 hari, gitu ya, 1000 hari itu nggak ada di Muhammadiyah. Karena di zaman Muhammad itu hitungan-hitungan kayak gitu tuh nggak ada. Nah, cuman oleh teman-teman NU, agar orang itu ingat, bayangkan gimana kita mau ingat dia sudah meninggal 1000 hari. Ada dipolahkan, ada 7 hari, ada berapa hari, ada 40 hari, agar di waktu-waktu itu kita tetap mengingatkan, karena kita diajarin di konsep dasarnya hanya doa kita yang sampai ke mereka, yang lainnya nggak ada yang sampai. Cuman selain doa kita yang tulus tentunya, yang kedua adalah ilmu yang bermakna sama anak yang soleh. Nah, untuk menekankan agar kita tetap berdoa, maka dipengaruhi itu dibudayakan polanya, dipola sampai kayak hari ke 1000 hari. Oh gila, hari ke 1000 kita masih ingat doain dia. Karena itu yang sampai yang bisa menyelamatkan dia di alam kubur. Nah, itu konteks Muhammadiyah. Nah, di dalam agama Nasrani kita ada Kristen Katolik, itu dianggap Kristen asli. Kan kalau Protestan ini kan kata dasarnya protes, bagi yang belum tahu. Protestan, kata dasarnya protes, berasal dari sejarah revolusi gereja di Eropa. Jadi
oleh kaum Protestan itu dianggap ada penyalahgunaan konsep-konsep di dalam agama Nasrani. Salah satu dasar adalah menjual surat pengakuan dosa. Jadi mereka tuh oknum-oknum, tentunya oknum-oknum gereja di masa dulu di Eropa itu menjual surat pengakuan dosa. Jadi kalau ada orang bersalah, tinggal datang ke gereja di masa itu, masuk ke dalam bilik, mereka melakukan keluhan terhadap dosa yang diperbuat, nanti oleh tokoh agama di gereja itu, kemudian diambil keputusan. Kira-kira bahasanya gini, kira sederhananya, oke, pengakuan kamu sudah diterima, kan gereja itu dianggap sebagai rumah Tuhan, sudah diterima. Kemudian kami diputuskan dosamu akan kami ampuni. Nah, ini ada surat kayak dicap gitu. Nah, suruh bayar. Harusnya nggak usah bayar. Yang jadi masalah karena bayarnya itu di situ ada komersialisasi ajaran agama di dalam kehidupan sosial. Yang jadi masalah gara-gara surat pengakuan dosa itu angka kriminalitas di Eropa itu meningkat karena kaum kriminal memanfaatkan kondisi tersebut. Jadi kalau dia berbuat dosa apapun, gitu, membunuh, nah tinggal datang ke gereja, ngaku bahwa dia udah membunuh, telah ini, ternyata bayar. Jadi akhirnya bayarnya itu yang jadi salah. Pada waktu dia ngaku jujur, akhirnya berulang-ulang, akhirnya meningkat kriminalitas. Nah itu sangat dibenci oleh kaum Protestan. Nah dia menganggap itu suatu pelanggaran yang dasar di dalam ajaran Yesus Kristus. Nah, jadi akhirnya mereka melakukan demo besar-besaran, melakukan gerak untuk memprotes. Tentu saja protesnya nggak diterima, karena golongan Katolik ini kan golongan lama di dalam agama, aliran lama. Jadi karena mereka nggak diterima, akhirnya mereka bikin aliran sendiri. Jadi aliran ini namanya aliran Protestan. Jadi mereka bikin aliran itu karena mereka tidak ingin terlibat terhadap dosa yang dilakukan oleh oknum-oknum. Jangan lupa oknum, yang tidak semua oknum, orang-orang di Katolik yang melakukan komersialisasi ajaran agamanya tadi, kira-kira gitu loh. Nah, akhirnya terjadilah sebuah revolusi gereja, akhirnya muncullah golongan Protestan. Nah, itu bahasa umum tentang perkembangan agama Kristen atau Nasrani di Eropa. Nah, sebelumnya itu sendiri ada seorang kaisar Romawi. Kan Romawi ini kan kalau dalam bahasa kan masih penyembah para dewa. Ada yang ingat ya? Kaisar, ngomong Romawi, mereka itu kan penyembah para dewa. Penyembah para dewa. Dewa mereka tuh banyak banget gitu ya. Ada dewa perang, ada pracinta, ada dewa cinta, ada dewa ini, dewa banyak, jarang satu. Nah, kemudian agama itu masuk ke Romawi. Ada seorang kaisar yang sangat nggak suka dengan hal itu. Nggak suka itu ada beberapa versi. Karena bentuk ketidaksukaan itu adalah simbol-simbol salib di dalam agama Nasrani itu sama dia dibakar. Tentunya bukan tangan dia. Dia menyuruh orang-orang kepercayaan pokoknya membakar semua simbol-simbol agama Nasrani di kekaisaran di masa dia berkuasa. Nah, alasannya ini banyak beberapa versi. Yang pertama memang karena dia benci dengan masuknya dan dari kembangnya agama Nasrani di kekaisarannya dia. Ada juga yang mengatakan dia mendapat titah perintah gitu dari dewa-dewanya, menganggap bahwa itu sesuatu yang bukan pas untuk masyarakat Romawi di masa itu. Ada juga versi yang mengatakan dia sendiri sudah menganut agama tertentu, yaitu tentu bukan Kristen tapi agama yang lain. Nah, cuman sampai hari ini, sampai dia meninggal, itu nggak ada bukti yang konkret sebetulnya agamanya apa sih sampai dia begitu memusuhi perkembangan agama Kristen di kerajaan atau di kaisaran pada saat itu. Nah, semoga tadi tahu kan orangnya sangat terkenal ya, karena sangat ahli perang gitu ya, tapi juga sangat ekstrim memimpin caranya dan sudah berapa kali difilmkan dengan berbagai versi. Nah, udah tahu kan jawabannya? Itulah yang kita sebut dengan Nero. Boleh dilihat filmnya di YouTube masih ada. Tapi sarannya jangan nonton Caligula gitu. Kalau Caligula itu penyimpangan itu. Oke, itu penjelasan untuk nomor 11. Nah, bagi yang belum paham, semoga paham karena betul-betul adik-adik banyak salah pada hari. Kita lanjut nomor 12. Panglima perang Kartago yang menyerang Romawi adalah gitu ya. Nah, pertanyaan Kartago ini dari siapa gitu kan? Kartago ini dari mana? Ada dibilang banyak versi sih tidak. Tapi yang jelas ini adalah perpanjangan. Kalau ada Romawi kan berarti kan ada Yunani gitu ya. Kemudian beberapa lawan Romawi itu adalah salah satu beberapa bangsa kanibal di Eropa. Jadi kan ada bangsa barbar yang betul-betul dimusuhi dan tentunya beberapa kekaisaran lainnya. Tapi kalau ngomong misalnya
ada hubungan Mesir sama Romawi, ada. Jangan lupa Cleopatra pernah menjadi salah satu istri. Ya, Cleopatra, ratu atau kaisar perempuan dari Mesir itu pernah menjadi istri salah satu kaisar di Romawi. Itu yang perlu dipahamin gitu deh. Nah, jangan lupa namanya itu juga sesuai dengan namanya, sesuai dengan judulnya gitu. Namanya adalah dapat julukan tuh dia kanibal. Kanibal. Jadi kadang-kadang kalau dia berperang, mungkin sifat keganasannya dalam konteks dia sebagai orang perang gitu ya. Nah, maka dia tuh suka meminum darah dari orang-orang yang pemimpin orang-orang yang dia kalahkan di dalam satu peperangan. Nah, orang itu namanya Hannibal. Hannibal itu dapat sindiran kanibal karena dia itu peminum darah dan pemakan daging. Oke, kalau di zaman dulu tidak aneh, kan banyak ilmu-ilmu yang cenderung kurang rasional, seperti hampir sama seperti kenapa Perancis itu disebut sebagai kota mode, karena di zaman dulu itu ada seorang kaisar perempuan di Perancis nih, ngomongin Perancis sebagai pembanding, di Perancis ada seorang kaisar perempuan yang dalam rangka menjaga kecantikan dirinya itu, kalau mandi madu, mandi susu, dia mandi darah perawan. Jadi gadis-gadis di wilayah kekuasaannya itu diamati sama dia dalam kelipatan berapa puluh bulan gitu ya. Nah, mereka tuh dikumpulkan, nadinya dipotong, tidak sampai mati, tapi bayangin kalau misalnya puluhan gadis darahnya dipotong, nadinya dipotong, terkumpullah beberapa baskom gitu kan ya. Nah, dia menyiram tubuh itu hanya untuk menjaga agar kulit itu tetap segar. Nah, itu berhubungan dengan ilmu kalau kita nyebutnya ilmu kebatinan, ilmu sihir yang berhubungan dengan peradaban Eropa. Maka sampai hari ini negara mode itu masih dikenal Prancis dan Italia karena kaisar-kaisar perempuan mereka, permaisuri zaman dulu sampai melakukan semacam itu hanya untuk awet muda, jaga agar kulit mereka tuh bersih dan sebagainya. Nah, kira-kira gitu. Jadi Hannibal ini termasuk tipe-tipe, cuman dalam konteks ras, itu dalam konteks perang, bukan dalam konteks mode menjaga kecantikan, kira-kira gitu. Oke, jawaban udah jelas tuh, hafalan. Nomor berikutnya, para pejabat dinasti Han diajarkan untuk menghormati ajaran filsuf agung Cina. Kemudian Kongfuce, harusnya Kongfuce itu bukan Kongfuce, ajaran yang harus dipahami oleh pejabat dinasti Cina apa saja, kira-kira gitu deh ya. Nah, Dede jangan lupa kalau kita ngomong filsuf itu kan, jadi filsuf itu dalam peradaban lama hampir nabi. Jadi filsuf gitu ya. Kalau kita ngomong kata filsuf, ini kan hampir sama seperti nabi. Jangan lupa nabi sama rasul di dalam agama Islam dibedakan ya, semoga udah ngerti bedanya. Nah, filsuf itu hampir seperti nabi. Jadi ucapan-ucapan itu adalah ucapan-ucapan tingkat tinggi lah. Orang-orang bijak yang bisa kebenaran daripada ucapannya itu. Nah, para filsuf di Cina tuh level berpikir udah seperti nabi, karena kan agama asli mereka adalah Konghucu kan, agama itu Konghucu. Nah, ajaran-ajaran namanya ajaran agama tentunya kan adalah ajaran kebenaran, jadi susah dibantah. Hanya orang-orang yang selevel filsuf juga yang bisa mencari kesalahan dari itu. Nah, tentunya untuk level raja, filsuf itu kan di atas raja. Jadi mereka menerima ajaran-ajaran itu. Kalaupun tidak menerima, ya biasanya para pembangkang yang masih ingin hidup tanpa batasan. Kan raja tidak semuanya baik, yang baik juga ada, kan kira-kira gitu. Nah, jadi akhirnya konsepnya itu mengajarkan apa? Mengajarkan hal yang baik-baik. Nah, yang baik-baik itu etik. Pakai bahasa sekarang nih, filsuf-filsuf ini mengajarkan etika. Etika gitu. Etika itu kan semacam aturan-aturan umum yang kalau kita jalankan kan bisa menimbulkan kestabilan di dalam kehidupan sosial dimanapun, ya kan ya? Karena kan nilai dan norma itu sesuai dengan teori sosiologinya adalah dia besar, tumbuh dan berkembang di masyarakat. Kita pernah belajar, saya sering katakan bahwa nilai dan norma itu berlaku di satu masyarakat belum tentu berlaku di masyarakat lainnya. Karena di masyarakat Cina itu ada yang unik. Salah satu uniknya adalah ada ajaran raja-raja mereka tuh belum bisa menerima bahwa mereka tuh tidak boleh punya selir yang banyak. Jadi di dalam masyarakat, di dalam konsep laki-laki Cina tuh nggak ada kata konsep setia. Itu sendiri membantah ajaran bahwa mereka tuh hanya boleh satu istri. Nah, itulah akhirnya dalam peradaban jangka panjang sekarang kan buktinya nyata banget bahwa Republik Rakyat Cina itu adalah sebuah bangsa
yang berpenduduk paling besar di dunia. Itu kan akibat dari mereka melanggar ajaran dari filsuf mereka untuk hanya satu pasangan. Nah, laki-laki Cina dulu kenapa mereka menentang? Karena rajanya sendiri tidak bisa menerima bahwa tidak punya selir, selirnya bisa belasan, istrinya satu, selirnya belasan. Nah, selir itu mereka juga punya keturunan, yang kadang-kadang di keturunan mereka itu juga ada semacam perebutan kekuasaan untuk menjadi penguasa setelah bapaknya meninggal. Karena dalam sudut itu tetap anak raja. Memang ibu saya selir raja, tapi saya kan anak raja. Artinya genetik raja itu ada di darah saya. Jadi saya kalau saya mau berusaha, saya bisa. Kenapa bukan saya yang jadi rajanya? Nah, itu yang memicu berbagai kadang-kadang pemberontakan dari dalam sendiri. Karena kita sering mendengar bahwa runtuhnya suatu kerajaan, runtuhnya suatu kekaisaran adalah salah satu intrik benturan di dalam kekuasaan itu sendiri. Oke. Nah, jadi jawabannya ini betul semua. Jangan lupa nih polanya pola asosiasi ya. Jadi nomor 1 benar, maksudnya gitu. Nomor 2 benar, kan baik semua itu ajarannya. Nomor 3 benar, nah nomor 4 benar. Jadi jangan lupa bagi yang baru gabung, ini namanya pola asosiasi. Kalau A, itu jawabannya adalah 1, 2, dan 3 saja. Kalau B, bagi yang lupa, jawabannya hanya 1 dan 3. Kalau C, jawabannya hanya 2 dan 4. Kalau D, jawabannya 4 saja. Nah, kalau E, semuanya betul. Jadi nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 benar. Itulah kenapa jawabannya E. Karena maksudnya sampai 4 itu benar. Jangan lupa itu namanya pola asosiasi gitu ya. Kalau adik ketemu, kalau di UTBK udah nggak ketemu lagi, tapi kalau adik ikut nanti SIMAK, ikut seleksi SIMAK, kemudian ikut ujian mandiri di berbagai perguruan tinggi di Indonesia, maka pola itu masih mungkin keluar. Namanya pola asosiasi. Oke, itu untuk nomor 13. Kita lanjut ya. Nomor 14. Dalam membangun Cina, Kaisar Xi Huangdi, ya ini Xi Huangdi ini dinasti Qin. Jadi jangan lupa dinastinya dinasti Qin. Kaisarnya bernama Kaisar Xi Huangdi. Nah, kaisar inilah yang mendirikan tembok raksasa Cina. Ya, tembok raksasa Cina merupakan pembaharu. Dia pembaharu karena berani membangun hal yang sebetulnya di masa itu tuh orang bertanya-tanya buat apa sih bikin tembok sampai ngebelah negara gitu kan. Kalau dilihat dari ruang angkasa kan garis tembok rasa Cina itu kan terlihat gitu loh. Kalau dipoto dari ruang angkasa itu terlihat. Jadi begitu panjangnya. Ribuan orang menjadi korban dari proses pembangunan tembok raksasa Cina itu. Ada bagian kurang lebih ada salah satu bagian dari tembok raksasa Cina itu yang diyakini bahwa fondasinya itu ada dari para tulang para pekerja yang meninggal. Jadi mengabadikan dan menghormati para pekerja yang meninggal itu, tulang-tulang mereka dikumpulkan, dijadikan fondasi di salah satu tahapan bangunan tersebut. Cuman untuk menjaga kesakralan dan tidak menjadi penasaran orang banyak gitu ya, karena termasuk harta mereka juga ditimbun, nanti perhiasan mereka juga ditimbun di sana. Nah, itu tidak ada yang diberitahu siapa di bagian mana yang sebetulnya ada bagian dari tembok raksasa Cina itu dibangun dari tulang-tulang para pekerja yang meninggal. Jadi kalau kita ke sana tahu di situ di bawah banyak tulang-tulang kan serem juga gitu. Jadi dibiarkan menjadi rahasia, hanya orang-orang di masa itu yang tahu di bagian mana yang sebenarnya terdiri dari fondasi itu tulang-tulang para pekerja yang meninggal, karena ribuan orang yang meninggal. Jadi begitu banyak yang dikorbankan. Nah, nanti ada film yang menggambarkan itu, film kolosal dari Cina. Di situ pun tidak disebutkan itu kan akhirnya ada semacam peristiwa gaib yang terjadi di tempat itu karena berhubungan dengan pembelaan mereka sendiri terhadap musuh-musuh daripada Republik Rakyat Cina. Nah, dia tentunya sudah pernah paham bahwa tembok raksasa Cina itu dibangun untuk apa? Untuk mencegah peperangan. Seperti yang saya bilang, kan Cina tadi dibagi dua, Cina gurun pasir, Cina daratan. Nah, Cina gurun pasir inilah yang dibuat benteng agar mereka dengan tidak gampang menyerang kepada Cina daratan. Nah, di sini pertanyaannya adalah tidak menerima apa? Tidak menerima salah satu tradisi dari laki-laki Cina. Mereka tuh pada dasarnya tidak cukup punya istri satu. Ya, data geografi, ya, kalau pakai data geografi, adik-adik jangan lupa Republik Rakyat Cina itu memberikan laporan ke Badan Kependudukan PBB bahwa penduduknya kurang lebih 1,5 miliar.
1,5 miliar. Itu penduduk yang dia laporkan, kurang lebih segitu. Kalau menurut Badan Kependudukan Independen di tingkat dunia yang mengawasi Cina, aslinya bukan 1,5 tapi 1,8 miliar. Jadi kalau kamu perhatikan bedanya kan 300 juta sendiri. 300 juta itu kan berarti kan seperti penduduknya Indonesia. Kita aja kurang lebih cuma 255 atau 260 juta gitu, karena data kita kan jarang valid nih dari tahun ke tahun. Jadi kurang lebih Indonesia 260 juta sekarang. Nah, itu kan 300 juta. Jadi sampai juga satu negara itu bedanya. Kenapa? Adik-adik jangan lupa, kalau dalam ini biologi ilmu kedokteran telah membuktikan yang keturunan Cina nggak usah tersinggung ya. Biasanya saya sedang menjelasin sejarah. Nggak usah dimasukin hati maksudnya. Jadi menurut hasil penelitian ilmu kedokteran, udah ada buktinya, boleh dibandingin, ada di YouTube gitu ya, bahwa laki-laki Cina itu dalam bahasa kedokterannya adalah memang libido mereka itu tinggi. Jadi saya pakai permisalan aja, nggak usah ditulis terlampau lengkap karena ini bukan sejarah, nih argumentasi biologinya aja. Jadi laki-laki Cina itu, ini kenapa mereka tuh berpenduduk banyak banget, mereka tuh yang laki-lakinya tinggi. Libidonya saya nggak usah jelasin, itu bahasa kedokteran. Pokoknya pernah dengar lah, libido mereka tuh tinggi. Nah, yang jadi masalah perempuan Cina itu cenderung subur. Suburnya sebenarnya ada tanda-tanda biologisnya, tapi nggak usah dibahas lah, nggak enak, bahasanya agisikan gitu loh. Pokoknya libido laki-lakinya tinggi, ketemu sama perempuan yang subur. Jadi intinya mereka itu cepat hamil. Nah, cepat hamil itu gara-gara itu. Nah, jadi akhirnya seperti yang saya bilang tadi, penduduk mereka tuh dia laporkan 1,5 miliar. Menurut Badan Independen bukan segitu, tapi 1,8 miliar. Jadi kan bedanya adalah 300 juta kan. Ini kan jumlah warga negara lebih dari Indonesia. Kita aja cuma 260. Nah, itulah sebabnya dalam bahasa geografi kamu kan dikasih tahu bahwa KB di Cina itu anaknya cuma satu. Jadi setiap keluarga baru di Cina itu hanya boleh punya satu anak. Ya. Kalau ya bukan berarti dibunuh, tidak. Cuman tidak diakui oleh negara. Bentuk dia tidak diakui apa? Tidak dikeluarkan surat-surat kependudukannya. Jadi tidak ada surat keterangan lahir, nggak bisa bikin akte kelahiran. Kalau sekolah karena nggak punya surat kan akhirnya nggak bisa sekolah. Itu bentuk sanksinya. Kenapa? Karena bangsa pemerintah Cina menyadari memang penduduk terlampau luas. Bayangkan mereka satu hari harus ngasih 1,5 miliar mulut orang Cina dimanapun berada, yang merupakan bagian dari warga Cina dimanapun, ya kan ya? Nah, itu kan itu harus bayangkan satu hari 3 kali sehari harus ngasih makan 1,5 miliar. Maka apapun akan mereka lakukan untuk memperluas wilayah hidup, untuk mencari sumber pun untuk hidupnya mereka dimanapun. Jadi sangat wajar kalau mereka sangat agresif dengan segala bentuk ekonomi, penanaman modal agar bisa masuk ke berbagai negara, agar mereka punya ruang hidup baru, sumber baru. Karena kalau semuanya diandalkan kepada wilayah negaranya sendiri yang memang luas, tapi bayangkan suatu negara berpenduduk 1,5 miliar, sehari makan 3 kali. Kenapa juga bisa begitu besar? Kan logikanya logika deret, kelipatan. Logikanya gini contohnya. Indonesia anggap aja penduduknya 250 juta. Satu keluarga kita anggap aja 4 orang. Bayangkan 250 juta dibagi 4 orang. Nah, itulah jumlah kakaknya kita di Indonesia. 250 juta bagi 4 orang. Satu keluarga dianggap aja 4. Jumlah keluarga di Indonesia. Asumsikan saja satu keluarga tuh dalam waktu 1 tahun melahirkan 1 anak. Misalnya gitu secepat-cepatnya gitu ya. Nah, kan kebayang tuh 1 anak dari keluarga yang ada di Indonesia tadi. Sekarang bayangin Republik Rakyat Cina, kelipatannya berjumlah 1,5 miliar. 100 juta, 1000 juta, 500 juta. 1000 juta tambah 500 juta. Asumsinya tetap sama, satu keluarga itu 4 orang. Jadi 1,5 miliar orang dibagi 4, itulah jumlah kakak di Cina. Nah, sekarang bayangkan anggap aja setiap kakak 1 tahun melahirkan 1 anak. Tapi kan kali yang tadi, yang begitu besar tadi, maka sangat wajar kalau kelipatannya pertumbuhan jadi begitu besar. Nah, jadi itulah politik Cina itu adalah menyebarkan penduduknya ke berbagai negara dengan cara apapun, termasuk menjadi warga negara
bangsa lain. Jadi dia tinggal di berbagai wilayah, dia menjadi warga negara bangsa tersebut, tapi ikatan batinnya tetap kepada negara leluhurnya. Itu bagian dari mereka bertahan hidup. Jadi kalau saya sendiri misal keturunan orang Cina, mungkin saya juga akan berpikir, apalah saya tinggal di Malaysia, saya tinggal dimanapun gitu ya. Yang penting saya adalah bisa bertahan hidup dengan ekonomi yang bisa saya lakukan, tapi ikatan saya tetap dengan leluhur saya. Karena ruang hidup mereka di wilayahnya sendiri udah terlampau sempit. Kan jangan lupa, ibu kota Cina itu salah satu kota tercemar di dunia. Karena begitu banyaknya orang yang tinggal di kota tersebut, kita yang 250 kita ini di negara kita 250 juta aja kadang-kadang terasa sumpeknya. Bayangin 1,5 miliar. Nah itu kenapa? Karena tradisi laki-laki di sana mereka tuh menolak ajaran untuk hanya punya satu istri. Nah itulah sebabnya kenapa jawabannya di salah satu kaisar-kaisar Cina di zaman itu menolak menghapus kebiasaan mempunyai selir banyak di kalangan. Kan seorang raja kan punya permaisuri, istri utama. Tapi mereka tidak bisa menerima ajaran dari para filsuf mereka, satu istri saja, jangan banyak. Ya, itu tuh jangan ada selir gitu kan. Dengan selir itu otomatis anaknya mereka jadi belasan. Satu orang raja punya istri selir belasan, dari setiap selir anggapnya punya satu anak saja, udah berapa belas kan kira-kira gitu. Nah, akhirnya tradisi itulah akhirnya membawa kepada budaya Cina yang sekarang. Mereka begitu banyak keturunannya. Dan itu bukan cuma Cina, sebetulnya kerajaan raja-raja kita juga dulu secara tersembunyi juga begitu. Jadi raja-raja kita apapun kerajaannya zaman dulu, ini masalah budaya. Kalau di Indonesia bangga, laki-laki keturunan raja itu bangga, merasa jantan kalau punya istri banyak. Jadi konsepnya bukan masalah keseimbangan, tapi semacam ego laki-laki bahwa kalau punya istri banyak tuh mereka tuh hebat, mereka tuh jantan, bisa menghamili begitu banyak perempuan. Kan kira-kira gitu. Itu budaya, bukan masalah seperti di Cina ini masalah ajaran filsuf yang dilanggar. Nah, itu ceritanya sebagai tambahan. 14 jawabannya yang D itu maksudnya ya. Kita lanjut. Kalau ada kalimat-kalimat yang agak sensitif dimaklumin karena harus diceritakan memang harus begitu. Kalau nggak itu takutnya nggak nyampe. Lanjut, nomor 15. Salah satu penyebab runtuhnya kebudayaan Yunani. Apa jawab? Yunani itu dibagi menjadi negara-negara kota kan? Gitu loh. Tadi ada yang jawab apa coba? Ya, semoga nggak usah diribetin ya untuk soal ini. Jawabannya adalah nanti karena aku aneh, kok jawabannya D sih Pak? Kan tanyanya misalnya Romawi dapat serangan dari bangsa Romawi, kan Romawi dan Yunani itu kan punya sistem, sebetulnya kan keturunan raja mereka tuh sama gitu loh ya. Nah kalau Sparta itu kan bagian daripada Yunani, jangan lupa loh. Sparta itu bagian dari Yunani. Jadi Sparta, bangsa Sparta atau Spartan, kapan-kapan nonton film Sparta yang mereka jumlahnya hanya ratusan tapi bisa mengalahkan pasukan ribuan. Karena mereka tuh membangun budayanya dari kecil, dari bayi saja, itu langsung dipola pikiran kamu tuh tentara. Kamu harus ahli perang. Kamu tuh harus menjaga kerajaan. Jadi mereka sangat maju. Jangan lupa bangsa Sparta itu bangsa yang sangat maju, ahli perang gitu loh. Secara pribadi, bisa juga secara strategi. Jadi strategi perang tuh bahkan udah kayak universitas belajarnya. Nah, secara fisik mereka tuh memang tentara-tentara yang luar biasa. Nah, jadi kalau dia bilang, kok kenapa bukan Sparta? Sparta itu bagian dari Yunani. Jadi nggak mungkin dia menyerang induk bangsanya sendiri. Ada kudeta, pernah ada kudeta. Cuman ini bangsa ini memang mengabdikan dirinya untuk tentara kekaisaran. Ya. Jadi jawabannya mungkin agak bingung kok. Jawabannya D. Nanti cek ulang deh. Oke, lanjut. Nomor 16 ya, beberapa soal lagi. Peradaban Mesopotamia digolongkan dalam jenis keberadaan sungai. Seperti yang kembali ini beberapa soal kesimpulan yang terakhir ini. Peradaban Mesopotamia, Meso tadi tengah, Tania itu sungai gitu ya, digolongkan keberadaan sungai karena gitu kan, jawabannya udah jelas tuh. Jawabannya karena peradaban Mesopotamia hidup dan berkembang di lembah sungai Tigris dan Eropat tadi. Kenapa dia hidup di sana? Karena kan pola kerajaan-kerajaan itu adalah agraris. Mereka hidup, mereka juga belum mengenal, kalau kayak bahasa modern tuh mereka belum mengenal kata pupuk, itu belum ada. Jadi betul-betul kepada
unsur hara atau kesuburan tanah, belum kenal kata konsep pupuk, bahkan mungkin dalam konteks mencari daerah baru betul-betul hanya menanam di tempat-tempat yang subur. Nah, tempat subur itu adanya di muara-muara sungai, di sepanjang sungai, di delta-deltanya sungai dalam bahasa geografinya. Karena itulah kehidupan mereka, itu kegiatan agraris, pertanian, perkebunan, dan peternakan. Nah, hasilnya itu mereka barter melalui proses pelayaran yang jalur transportasinya juga sungai, gitu ya. Kan di Indonesia juga di beberapa kota di Kalimantan itu kan alat transportasi masih sungai. Makanya kota-kota di Indonesia pun itu kota-kota sungai. Palembang di sepanjang Sungai Musi, di Kalimantan Sungai Kapuas, Sungai Berantas, di Jawa Bengawan Solo, kan gitu kan. Jadi semuanya tidak pernah jauh dari sungai. Itu pola yang terjadi munculnya kerajaan-kerajaan besar atau kekaisaran besar di zaman dulu. Nah, itulah sebabnya kenapa jawabannya B. Ya, oke, semoga itu paham. Kita lanjut ya. Nomor 17. Daerah bulan sabit. Takutnya nggak ngerti kata bulan sabit. Anak kota nih, jarang ngeliat bulan gitu, bulan sabit. Nah, ini kalau di garis itu maksudnya gini. Nah, gitu daerah itu. Ada 3 wilayah di bulan sawit. Maksudnya gitu loh. Nah, itu di mana? Itu di daerah Timur Tengah gitu loh. Karena ada deh bayangin kalau di Timur Tengah, di daerah Timur Tengah kan banyak gurun pasir. Kalau di bulan purnama itu gurun pasirnya jadi terang. Dalam konteks geografisnya kan adik-adik pernah belajar gini, gurun pasir itu kalau dia siang panasnya luar biasa. Karena tempat tuh nggak ada tumbuhan. Jadi energi atau kalori sinar matahari itu terekam atau terpegang oleh butiran-butiran pasir. Nah, jadi kalau siang gurun pasir itu sangat panas. Kalau malam dia dingin banget. Maka itu disebut dalam bahasa amplitudonya itu ekstrim. Siang panas, malam dingin. Nah, kalau dalam bahasa itulah sebabnya hewan-hewan gurun itu adalah hewan-hewan malam. Mereka berburu pada malam hari, mereka berburu pada malam hari, kita saling memangsa pada malam hari. Karena kalau siang hari mereka berlindung jauh di bawah pasir. Mereka berlindung di bawah pasir untuk menghindari penguapan. Kan kita pernah belajar kenapa sih orang-orang di gurun pasir pakai baju yang sangat tebal-tebal, kurangi penguapan di dalam dari dirinya. Karena kalau terlampau banyak kan kita kan dehidrasi juga tuh. Nah, maka orang-orang di gurun pasir itu beradaptasi dengan pakaian yang tebal, gelap gitu kan untuk menahan penguapan dari badannya. Nah, hewannya beradaptasi masuk ke dalam pasir. Nah, malam dia muncul. Nah, disitulah kehidupan sebenarnya. Jadi sebetulnya gurun pasir itu ancamannya lebih banyak hari. Karena kalau kita di gurun pasir malam hari gelap, tidak ada apa-apa, hanya sinar bulan gitu ya, yaitu bahayanya adalah ancaman dari hewan-hewan gurun. Gitu loh. Kalau siang ancaman adalah suhu yang sangat panas tadi bisa menimbulkan dehidrasi. Nah, tentunya kita pernah belajar biologi ada proses adaptasi, hewan yang paling bisa beradaptasi adalah onta karena bisa menyimpan air di pungguk. Pungguknya itu kan lemak yang banyak airnya, bukan cuma air semua, karena kalau air semua kayak ember itu. Itu adalah lemak yang banyak airnya. Jadi air di dalam lemak, kira-kira gitu loh. Oke. Nah, konsep bulan sabit itu kayak gini. Ini ada di mana? Ini adanya di daerah, kalau dalam bahasa sekarang itu adalah daerah Mesopotamia tadi, ya. Kemudian di Yordania. Di Yordania kan sebuah negara gurun pasir juga, tapi banyak tanah. Jangan lupa di geografi tanah subur di gurun pasir itu namanya tanah los. Karena tadi endapan dari debu pasir. Kan pasir itu masih terpegang tuh. Ini debu pasir yang biasa tertiup oleh angin, tertiup kan tetap ada jangka waktunya. Jadi airnya mungkin ratusan kilometer di tempat lain dia mengendap lagi. Nah, endapan daripada gurun pasir itu itulah menjadi tanah subur di gurun pasir. Nah, tanah subur di gurun pasir tadi namanya tanah los. Kalau di sungai tadi kan namanya tanah aluvial. Kalau di gurun pasir namanya tanah los. Itu tanah gurun pasir. Nah, disitulah biasanya mereka bercocok tanam. Salah satunya tanaman-tanaman yang cocok untuk wilayah gurun pasir, yaitu kapas gitu ya. Kemudian korma, lem, dan sebagainya. Kira-kira gitu. Jadi daerahnya adalah Mesopotamia yang tadi di antara Sungai Tigris dan Eufrat sampai ke Yordania Timur, Yordania dan negara tetangganya. Itu yang disebut dengan daerah gurun pasirnya. Oke, itulah sebabnya jawabannya yang E. Kita lanjut. Sabar ya, bentar lagi. Nomor
18. Dengan adanya hukum Hammurabi jangan lupa tadi sudah saya ingatkan, kalau kita ngomong Mesopotamia, salah satu rajanya bernama Nebukadnezar, hukumnya Hammurabi. Nah, tapi kalau kita ngomong di dunia, yang mempengaruhi hukum itu adalah Kodeks Napoleon. Jadi Kodeks Napoleon atau dari peraturan dibuat oleh Napoleon itu menjadi cikal bakal hukum pidana dan perdata di dunia. Kalau negara yang intens bicara hukum adalah Belanda. Saya sudah bilang tadi, itulah sebabnya Mahkamah Internasional itu diletakkan di Belanda karena negara ini sangat teliti, sangat serius mengamati berbagai masalah hukum. Jadi mereka itu sangat ahli, banyak ahlinya di sana. Nah, tapi kalau kita ngomong basic hukum, hukum sosial, norma-norma itu banyak kan dari kerajaan Mesopotamia waktu rajanya bernama Nebukadnezar kedua. Oke, nah jadi hukum itu menjadi landasan seperti kayak kita kan punya undang-undang nih, undang-undang tentang pendidikan, undang-undang tentang ini, jadikan panduan orang yang dianggap pelanggar itu yang kena hukum karena kan yang disebut dengan pelanggaran hukum itu adalah pelanggaran terhadap undang-undang. Oke, nah itulah sebabnya dikatakan Raja Hammurabi memerintah sesuai dengan hukum itu dibuat oleh dia sendiri, oleh timnya dia, ya kan, oleh idenya dari dia, oleh timnya dia dicari bahasa-bahasa hukum yang bisa mengatur seluruh masyarakat di kerajaannya. Jadi teraturnya gitu. Nah, karena hidup yang teratur itu menyebabkan ekonomi menjadi stabil, politik stabil. Akhirnya orang dari mana-mana menjadikan tempat itu sebagai tempat harapan hidup gitu loh. Harapan hidup karena begitu ada kestabilan maka ekonomi tumbuh dengan pesat, logika umumnya gitu. Oke, itu untuk 18. Semoga masih mendengarkan. Kalau capek dengerin aja sambil tidur-tiduran boleh, karena memang ini harus diceritakan karena banyak Kak, Yuk, silakan. Ada di beberapa artikel itu Mesir tuh termaksud yang tadi nomor 17. Nomor 17. Mesir itu termaksud daerah apa? Bulan sabit. Jadi kalau misalnya Mesir termasuk, maksudnya gimana? Iya, ada berapa Mesir atau Arab ya? Yordania itu Mesopotamia, Yordan itu adalah bagian dari bangsa Arab. Daerah Timur Tengah itu masuk bangsa Arab, maksudnya gitu. Kalau misalnya D kan ya, lembah sungai Nil di Mesir. Berarti kan cuma salah satu. Ini kan ada beberapa negara. Kamu cek lagi ulang, coba sabar aja nih. Coba yang kamu tadi bacanya kapan? Waktu ngerjain soal tadi? Waktu ngerjain soal ini maksudnya? Enggak. Kapan? Udah lama? Pas selesai, terus mau cek ulang lagi. Coba cek, nanti cek ulang ya. Iya, di Wikipedia kalau nggak salah. Ya, nggak apa-apa. Cek ulang lagi. Nanti kamu lihat yang disebut dengan bulan sabit itu, dia mencakup beberapa wilayah. Maksudnya gitu ya. Karena kalau kita pilih jawaban yang lain, misalnya gini nih. Misalnya kita mau pilih yang lain mana, coba. Kalau kita ngomong Mesir kan cuma satu, sungai Nil kan cuma Mesir. Kalau Sungai Kuning di Cina nggak masuk, karena bulan sabit itu konsepnya di dunia Arab. Kalau B, kemungkinan salahnya di kata Saudi Arabia. Kalau yang E kan salah di Sungai Gangga itu kan di India. Ini kan konsep ini adanya di daerah Timur Tengah, di dunia Arab. Jadi kalau misalnya D, Mesir itu kan di Afrika. Ya kan deh? Kalau C itu kan di Cina. Yang B itu kan yang mungkin salahnya Saudi Arabia. Karena dipastikan yang disebut daerah Mesopotamia itu bukan Saudi Arabia. Ini kan kerajaan-kerajaan yang sebetulnya sebuah kerajaan yang juga akhirnya pecah, mengalami beberapa perpecahan. Nah, terus kalau A itu kan adanya di India. Padahal konsep kata bulan sabit itu adalah di dunia, di beberapa wilayah di daerah Arab, di daerah Timur Tengah maksudnya kira-kira gitu. Bahkan singgung di film yang film yang semuanya tentaranya itu robot semua itu yang datang dari ruang angkasa itu. Di situ di peperang itu dikatakan ada daerah bulan sabit. Karena memang ditemukan piramida-piramida kuno yang sampai hari ini nggak dimengerti siapa yang ngebangunnya. Maka sampai masuk menjadi cuplikan dari film apa sih yang pakai tron-tron itu Megatron. Oke, tolong dicek ulang ya. Kalau saya salah nanti kita perbaikin. Oke, bisa terima ya? Kita lanjut dulu ya. Kita selesaikan dulu. Nomor 18 sudah. Nomor 18 sudah. Nomor 19. Undang-undang yang berlaku sudah kita bahas. Undang
Hammurabi. Kalau Nebukadnezar itu rajanya. Jadi nomor 19 itu Nebukadnezar itu rajanya yang berperan penting di dalam proses pembuatan hukum Hammurabi. Babilonia itu adalah bisa nama sebuah kerajaan, bisa juga nama suatu kekaisaran gitu. Nah, Jigura itu adalah bentuk bangunan yang lebih keren dari bentuk-bentuk candi. Karena polanya itu udah banyak pola, bukan cuma bulat, tapi ada kotak, ada persegi dan sebagainya. Nah, gitu ya, hukumnya Sumeria itu nama bangsanya, oke? Jadi hukumnya bernama Hammurabi. Yang terakhir untuk soal raja pertama kerajaan Maurya. Di mana? Ini adanya di India. Jadi Maurya ini sebuah nama kerajaan di India. India ini jangan lupa adalah sebuah wilayah pusat peradaban, salah satu pusat peradaban di Asia. Jadi jangan lupa di Asia itu pusat peradabannya adalah di India. Di India ini kan berhubungan dengan Gangga, Sungai Indus dan Sungai Gangga. Nah, pusat peradaban terbesar di Asia selain India adalah Cina, gitu ya. Jadi kalau kita ngomong Asia, ini soal terakhir. Jadi ini ada Asia, nah Asia. Pusat peradabannya itu ada di dua tempat. Yang pertama, yang pertama udah dibahas di Babilonia juga. Kan Arab itu Asia, Babilonia. Nah, kemudian di tengah-tengahnya ini ada peradaban Cina. Tulisan Cina itu harusnya gini karena berasal dari dinasti Qin. Jadi harusnya tulisan Cina itu gitu. Cuman mungkin karena beradaptasi dirubah untuk tidak mengkultuskan satu kekaisaran tertentu. Nah, setelah itu India. Ini adalah pusat peradaban. Nah, Babilonia tadi udah kita bahas, sudah cukup soalnya untuk memahaminya. Nah, di Cina ini kan ada dua tadi kan, ada Cina daratan dan ada Cina gurun pasir. Ini singkatnya Cina gurun pasir, GP gurun pasir. Nah, kalau India ini dia kan rasnya ada dua tadi. Ras aslinya namanya Drapida. Namanya Drapida. Ras pendatangnya Arya. Arya ini yang datang dari Eropa. Makanya saya sering bilang kalau ada lihat bintang film dari India yang putih-putih, tinggi, putih, itu yang seperti orang Eropa itu Arya. Makanya kan yang cantik-cantik itu kalau kita lihat di film India itu orang Arya, dia putih mereka rata-rata. Nah, Drapida ini yang dari abu-abu sampai ke hitam. Jadi kalau kamu perhatikan, jangan nonton film India yang populer, film India yang lain itu yang dilihat oleh suku-suku produser-produser lain itu menggambarkan hidup yang lebih real daripada masyarakat India. Karena kalau yang bikinnya Arya ini adalah mimpi yang dibangun. Hidupnya di masyarakat yang mewah, toko-toko di masyarakat kelas atas, gitu, kehidupan masyarakat kelas atasnya orang-orang India. Nah, kalau orang Drapida tuh filmnya lebih real. Joroknya mereka, gitu. Jadi kehidupan real mereka, konflik di dalam masyarakatnya. Itu biasanya ciri-ciri orang Drapida kalau dia bikin film. Tapi kalau kita ngomong India ini kan peradaban sungai juga, yaitu Sungai Indus gitu ya. Sungai Indus dan Sungai Gangga. Gangga gitu ya. Kemudian kan di sini juga di India ini terkenal salah satunya berhubungan dengan tata kota. Kan ada kota yang terkenal beberapa, artinya sistem tata kota India itulah yang diakuin sebagai sistem tata kota yang bagus. Bagusnya kenapa? Karena bayangkan di zaman dulu yang belum punya konsep arsitektur kota, pola kota gitu ya. Mereka sudah punya jalan-jalan yang lurus dan rapi-rapi dan mereka punya pengaturan air yang begitu rapi. Jadi kota-kota itu kota-kota yang nyaman gitu. Seperti kota-kota Eropa sekarang yang bersih. Kalau ada dia pernah ke Eropa tuh di kota mana pun tuh jarang kita menemukan sampah, tumpukan sampah di jalan-jalan karena pemerintah kotanya sangat memperhatikan hal-hal semacam ini yang sederhana kayak gitu. Nah, kota-kota dia dulu tuh kota-kota yang kalau kita berjalan seperti yang digambaran film-film mereka di zaman dulu di film-film kerajaan yang memang kota-kota yang asri, kota-kota yang sudah terbuat dari batu bata. Jadi peradaban India adalah peradaban yang menggunakan pola batu bata. Kalau di kalau negara kan dia dari batu semuanya udah punya konsep batu bata, jalannya lurus dengan taman-taman yang bagus dan pengaturan air. Sungainya Indus kan, Sungai Gangga itu dianggap sebagai sungai suci di peradaban India. Nah, kita juga ngerti bahwa India ini kan agama aslinya banyak, tapi tentu yang terbesar adalah Hindu dan Buddha. Agama Hindu dan agama Buddha itu adalah dua agama terbesarnya. Makanya saya bilang kalau kita bicara keajaiban dunia, Indonesia ini adalah bukan pusat peradaban
Kita ini perpanjangan dari peradaban dunia, karena bangsa-bangsa yang kita sebutin ini ada di Indonesia. Jadi kita nerima bahwa teman-teman Cina itu bagian dari budaya kita. Kan kita juga menerima teman-teman India itu kan banyak melakukan perkawinan campuran dengan orang-orang suku-suku di Indonesia. Nah, teman-teman dari Arab ini kan maksudnya dari Persia, dari Mesir, dari Pakistan itu kan keturunan Babilonia. Nah, jadi orang-orang inilah yang menjadi salah satu yang mempengaruhi. Jadi kita ini bukan pusat peradaban, tapi adalah perpanjangan tangan atau kepanjangan dari peradaban-peradaban di Asia tadi. Nah, peradaban Asia itu 3 ini. Babilonia yang tadi kita bahas, Cina, dan India. Jadi kita bisa suka nggak suka kalau lihat dari garis peradaban ini, ya memang itulah bangsa-bangsa yang menyebabkan kita ada. Jadi kalau kamu pikirin aja kakek kamu orang mana, nenek kamu orang mana, bapak ibumu orang mana, dan campuran dari berbagai ras ini. Kalau saya semuanya lengkap. Kakek saya Cina, nenek saya orang Melayu, ibu saya anak Dayak, kan itu ya, mertua laki-laki saya keturunan Jepang gitu loh. Jadi lengkap banget udah. Maka saya sering banget mempelajari ini. Ternyata di garis darah saya itu adalah orang-orang yang ada di Asia. Memang nggak ada Eropanya dan nggak bang keturunan Eropa gitu loh. Nah, singkat ceritanya gitu. Jadi kerajaan terbesarnya banyak seperti yang ada di film Mahabharata dan Baratayuda. Kita lihat begitu besar perang mereka. Yang perlu dipamin lagi, kalau raja terkenalnya adalah Asoka. Jadi kapan-kapan kalau punya waktu nonton film Asoka. Itu filmnya film salah satu kolosal terbaik dari India yang cerita tentang perjalanan kerajaan-kerajaan di India. Tapi kalau kita ngomong raja, nah raja ini sangat terkenal namanya Chandragupta. Seorang keturunan, kalau sekarang tuh alirannya yang pakai kan-kan gitu loh. Nah, kemudian di dalam proses itu terjadi perpecahan, nanti ada yang mempersatukan namanya Asoka dengan berbagai intriknya. Intrik seperti biasa, bahkan di situ kita menemukan hukum yang sangat ekstrim. Jadi kalau orang itu bersalah, itu bukan dipancung, bukan diracun, bukan di listrik, tapi dia itu diletakkan di atas batu, kemudian badannya diinjak oleh kaki gajah. Jadi bayangkan orang diinjak pakai kaki gajah, itu kan semua bagian perutnya terburai kemana-mana. Nah, ternyata kita bisa lihat di zaman itu. Jadi masih barbar intinya. Tapi peradaban mereka udah maju, tekstil mereka udah luar biasa, pakaian mereka, sistem persenjataan, ekonomi, pertanian, perkebunan udah begitu maju, bahkan sudah mengenal kapal layar dan sebagainya. Oke, jadi singkat cerita itu yang bisa diceritakan tentang India, adalah bagian dari salah satu pusat peradaban di Asia, Raja Chandragupta, tapi raja terkenalnya adalah Asoka. Oke, untuk sesi yang pertama sampai di sini dulu. Untuk hari ini memang nilai AD masih sangat di bawah standar, karena memang materinya materi yang jarang dibaca oleh kita sendiri. Nilai tertingginya tadi 65, ada 2 orang, yang 41 orang, 52 orang, 51, 451, 352, yang nilai yang 2 lagi di bawah 30. Kira-kira gitu ya. Untuk hari ini, untuk sesi ini sampai di sini dulu. Kita istirahat 10 sampai 15 menit ke depan. Adik-adik silakan istirahat dulu sebentar. Yang mau menjalankan kewajibannya silakan. Karena hidup ini masalah takdir di dalam. Masuk yang sesi pertama saya nomor 19 nggak? 19. Oke, balik dulu. Masih ada yang membahas nomor 19. Ntar. Waktunya sih udah habis tapi nggak apa-apa. Nomor 19. Yuk, kenapa, Dek? Nomor 19 kenapa, Dek? Halo? Udah Kak, tadi telat doang, belum nyatet. Doang. Nomor 19 jawabannya Hammurabi ya. Karena kalau Sumer itu bangsanya, Hammurabi hukumnya, Ziggurat itu salah satu bentuk bangunannya, Babilonia itu kerajaannya, Nebukadnezar itu nama rajanya. Nama raja kebesaran di zaman bangsa Sumeria tersebut. Oke, udah tahu jawabannya ya? Jawabannya Hammurabi. Oke, untuk yang sesi ini sampai di sini dulu. Kita istirahat sebentar 10 sampai 15 menit ke depan. Salam sejahtera untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.